Tidak bagus. Melihat Xiaoyan menggunakan cara yang menggelegar seperti itu, Ren Zhenzi berada dalam keadaan kesurupan untuk sementara waktu, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Jika dia tidak memotong lengannya sekarang, dia akan benar-benar berubah menjadi bagian dari sumber ilahi jiwa. Dari sini, orang bisa melihat bahaya dari apa yang disebut sumber ilahi jiwa. Sekarang Xiaoyan melakukan ini, bahkan jika peluang keberhasilannya kurang dari 1/10.000, putra para dewa tidak akan berani bertaruh. Begitu Xiaoyan benar-benar mengambil sumber jiwa, apalagi yang terakhir, dia tidak akan berani mampu mengalahkan yang terakhir. Saya khawatir keduanya, atau bahkan 3 dewa bukan tandingan Xiaoyan. Di antara 4 dewa, jiwa para dewa tidak diragukan lagi yang paling kuat. Boom! Ketakutan terus tumbuh di hatinya, dan kekosongan di belakang Ren Zhenzi langsung runtuh, dan semburan hitam dan putih miring, membunuh Xiaoyan dengan postur mengangkat langit, dan Xiaoyan pasti akan musnah di sini. Sangat disayangkan bahwa, dalam menghadapi rintangan sengit putra manusia, Kuali Yanshen yang besar mengirimkan lonceng kuno dan panjang, dan kemudian semuanya dihancurkan oleh kuali Dewa Api ini, jadi dia hanya bisa diam-diam memperhatikan setiap gerakan Xiaoyan. Dengan perlindungan dari kuali Dewa Api, Xiaoyan juga menarik napas dalam-dalam, dan segera mengalihkan pandangan dan perhatiannya, dan perlahan melangkah ke awan ilusi, berjalan menuju 2 kelompok cahaya. Ini adalah kesempatan saya, dan ini juga kesempatan untuk pertempuran ini untuk saling berhadapan. Dengan kekuatan aliansi api tak berujung dan kerajaan malaikat saat ini, secara alami tidak mungkin untuk melawan pasukan sekutu yang tinggal di pusat ras alien dan dunia manusia. Jika aku kalah, aku khawatir ini akan berubah menjadi pertempuran berdarah yang nyata. Dia adalah penguasa aliansi api tak berujung dan sangat didukung oleh banyak orang. Di saat krisis, dia secara alami harus bergegas ke depan tanpa ragu-ragu. Kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini telah mencapai puncak alam gerakan ilahi, dan dia hanya selangkah lagi dari jiwa alam ilahi, tapi celah di antara mereka seperti celah yang tak dapat diatasi, yang menakutkan. Dari informasi yang tak terhitung jumlahnya yang diperoleh Xiaoyan di masa lalu, jika Anda ingin masuk ke dalam jiwa para dewa, Anda harus memiliki istana spiritual 10 lantai. Namun, istana Ling tidak dapat dibangun kembali, dan potensi masa depannya tampaknya akan ditentukan pada hari ia terbentuk. Jiwa para dewa, melihat ke seluruh dunia, menilai dari spekulasi Xiaoyan hari ini, saya khawatir hanya malaikat pembantai ini yang menyentuhnya, dan bahkan Xiao Yuntian dan pemimpin dunia luar belum mencapai tingkat ini. Bahkan jika jiwa tingkat dewa yang terakhir cukup rendah, tetapi itu juga merupakan jiwa tingkat dewa asli, jika bukan karena kekuatan ilahi tertinggi Xiao Yuntian dan kekuatan senjata ilahi tiba-tiba turun untuk melenyapkan malaikat pembantai, saya khawatir itu hanya jiwa tingkat dewa ini. Malaikat pembantai sekarang berdiri di posisi yang tak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun, Xiaoyan juga jelas bahwa itu tidak berarti bahwa kekuatan jiwa memasuki ranah para dewa, yang berarti bahwa ia dapat mencapai dewa pertempuran sejati. Jalan menuju dosen misterius dan tidak dapat diprediksi, meskipun ada banyak legenda di dunia, tidak ada yang bisa mencapai level itu. Berani bertanya pada dunia, apakah ada Tuhan? Adapun para dewa setelah terlepas dari reinkarnasi, klasifikasi dewa semu juga sangat misterius. Di antara 4 dewa besar, mereka yang mengendalikan satu atau mereka yang selamat dari reinkarnasi 9 kali lipat adalah dewa. Para dewa pada awalnya tidak dibagi menjadi bagian depan, tengah, dan belakang. Mengendalikan 2 atau lebih dari mereka hanyalah dewa semu, dan setelah kuasa God ini adalah apa yang disebut God of War Goddess Mansion. Kata Battle God adalah puncak dunia ini, dan bahkan dunia. Dan jika Anda dapat mengendalikan keempat dewa, Anda akan dapat mendekati dewa-dewa yang berperang tanpa batas. Pada saat itu, akan lebih mudah untuk menyerang dewa-dewa yang berperang. Hanya saja aneh bahwa tampaknya ada beberapa ketidakmampuan dalam kekuatan menangkap menekan para dewa dan pembangkit tenaga listrik lainnya dalam kurungan. Bahkan Xiao Yuntian, seorang yang maha kuasa dengan tangan yang menembus surga, tidak akan berani gegabah mencoba mengendalikan alam dewa ketiga. Tampaknya ada temperamen lain di dalamnya. Tentu saja, peningkatan kekuatan jiwa sangat sulit bagi Xiaoyan hari ini, bahkan tata letak kuno malaikat pembantaian telah mengumpulkan kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya dari kerajaan malaikat, kekuatan iman dan latar belakang lain untuk membantunya lolos. Melangkah ke dalam jiwa para dewa, dia bisa saja menggunakan guru guntur untuk menghancurkan Xiao Tianming dan bahkan aliansi api tak berujung, tetapi sangat disayangkan bahwa Xiao Yuntian telah menembus pikirannya. Pikiran Xiaoyan melonjak di hatinya, dan segera dia datang ke 2 kelompok cahaya yang menggantung di udara tipis. Tepat setelah tiba, kekosongan di sekitarnya bersenandung dan sepertinya merasakan semacam aura pulih dengan cepat.
Itu adalah istana spiritual 9 lantai yang selalu sunyi di tubuh Xiao Yan, sumber jiwa yang luas di puncak batas Immortal Ascension. Tidak peduli dengan perubahan di tubuhnya, Xiao Yan melirik sedikit, dan yang muncul di depannya adalah bayangan jiwa malaikat yang menyusut dengan aura ilahi yang mempesona di sekujur tubuhnya. Benda ini mungkin adalah kerajaan malaikat, tanda ratu malaikat, roh kudus malaikat. Ciri-ciri benda ini diciptakan, dibatasi nilainya dan hanya bisa digunakan oleh ratu malaikat, jadi itu bukan target Xiao Yan. Yang lainnya membawa semacam kekuatan mengerikan yang memengaruhi pikiran Xiao Yan. Kelompok cahaya melonjak, dan tampaknya ada awan putih di atasnya, dan jejak putih bersih dan kilau murni di atasnya terus miring darinya. Setiap kali jatuh ke dalam kehampaan, akan ada ledakan suara yang sangat keras. Tampaknya di bawah kekuatan semacam itu, beberapa kekuatan menjadi tenang dan tidak berani melahirkan hati kedua. Pada saat ini, bulu-bulu di kulit Xiao Yan berdiri tegak, dan 9 lapisan istana spiritual di tubuh bersiul bersama, ternyata menjadi gelombang jiwa yang sangat besar, mencoba melawan paksaan yang dilepaskan oleh awan jiwa, sumber dewa. Pemaksaan semacam itu langsung mengenai jiwa, jika itu tinggal di sini untuk waktu yang lama, saya khawatir itu akan benar-benar berubah menjadi boneka dan membiarkannya menjadi belas kasihan. Rasa sakit yang parah ditransmisikan dari kulit, sensasi terbakar di kedalaman jiwa. Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikan ancaman ini, mengangkat tangannya dengan susah payah, menggenggam kekosongan, dan meraih cahaya samar ke tangannya. Kilau yang dilepaskan dari awan sumber jiwa baru saja dituangkan ke telapak tangan, dan seseorang dapat dengan jelas merasakan kekuatan sumber jiwa besar yang mengisinya. Kekuatan misterius semacam itu membuat jubah iblis di belakang Xiao Yan sedikit pingsan. Gemetar, ketakutan. Seluruh tubuh adalah sumber jiwa para dewa. Tampaknya malaikat pembunuh pada akhirnya melakukan hal yang baik. Mengkonfirmasi keaslian sumber jiwa, suara Xiao Yan terputus-putus, dan dia berbicara dengan susah payah, tetapi matanya selalu terkunci pada yang terakhir. Ini adalah malapetaka dan kesempatan, apakah untuk dapat terlahir kembali di nirvana, atau untuk menghancurkannya? Kamu adalah hal yang tidak memiliki pemilik, biarkan aku memperbaikinya. Menyatukan tubuhku, melelehkan jiwaku. Ini Tuhan akan membawamu sepenuhnya dari semua kejahatan dan rasa hormat di dunia ini. Xiao Yan berbicara perlahan, dan suaranya yang tenang sepertinya dipenuhi dengan gelombang kepercayaan dan ketenangan. Objek surgawi surga dan bumi seperti itu tampaknya telah lahir dengan kebijaksanaan spiritual sejak malaikat pembantai jatuh, bahkan jika itu sangat lemah. Begitu suara Xiao Yan jatuh, ratusan juta sinar cahaya yang menyilaukan meletus dari awan God Origin, meledak ke anggota tubuh Xiao Yan tanpa syarat. Di mata orang luar, sepertinya penilaian tingkat tinggi terhadap Xiao Yan, tapi Xiao Yan perlahan menertawakan ini sepertinya semacam deteksi, eksplorasi. Menebaknya dengan benar, sumber ilahi jiwa baru saja terbentuk, sangat lemah, dan membutuhkan tempat berlindung yang sempurna. Dalam sekejap, beberapa lingkaran pertempuran di seluruh pegunungan Inkuisisi Suci naik dan turun satu demi satu, asap mesiu ada di mana-mana, dan riak energi kekerasan terus meluap. Pertempuran ini sekarang telah mencapai tahap yang sangat panas dan situasi pertempuran saat ini secara alami didominasi oleh kekalahan aliansi api tak berujung dan kerajaan malaikat. Lord Archangel pertempuran ini, ras jahat dari luar wilayah dan pusat dunia manusia telah bersiap, dan pihak kita menderita kerugian besar, dan sekarang kita telah kehilangan hampir 30% dari para malaikat elit. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir seluruh kerajaan malaikat juga akan. Tolong, Tuan Malaikat, putuskan jalan keluar sesegera mungkin. Di antara kerumunan, sosok malaikat bermandikan darah buru-buru berbicara, dan suara mereka penuh kecemasan. Pada saat ini, yang pertama dari beberapa malaikat yang bertempur dalam pertempuran berdarah memegang tongkat malaikat, tetapi dalam menghadapi serangan sengit dari klan jahat asing dan orang-orang kuat di pusat dunia manusia, serangan semua orang juga menjadi kalah dan mundur. Mungkinkah naif itu ingin membunuh garis keturunan malaikatku? Malaikat tertinggi yang telah mencapai tingkat reinkarnasi kuasi ke-9 mengangkat kepalanya dan menatap kuil Ratu Malaikat di kejauhan, dan menyalahkan dirinya sendiri menjadi lebih kuat. Jika mereka tidak mendengarkan kebohongan malaikat pembantai yang berusaha mengembalikan kejayaan kerajaan malaikat pada awalnya, bagaimana mereka bisa dikendalikan oleh mereka, yang mengarah ke rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini? Sudah sampai pada titik ini, kita hanya bisa melakukan yang terbaik, dan kita hanya bisa berharap bahwa hasil terburuk tidak akan terjadi. Xiao Tianming dan Lei Zhu perlahan mencapai depan banyak malaikat kuat, dan segera menyeduh energi berbintik-bintik di tubuh mereka, mencoba untuk melawan musuh. Sekarang mereka semua berada di kubu yang sama,
dan jika mereka gagal, konsekuensinya akan terlihat dengan sendirinya. Di tempat lain, elit inti dari Endless Flame Alliance tiba-tiba bersaing dengan dua puncak kekuatan tingkat reinkarnasi 9 lapis di pusat dunia manusia, dan ada jejak kekalahan yang samar, dan bahkan adegan dua Raja Suci, menunjukkan tanda-tanda ketidakberdayaan. Pertempuran ini menyatukan semua elit yang tersisa dari ras jahat ekstrateritorial dan pusat kekuatan di pusat dunia manusia. Itu adalah ujian nyata bagi kerajaan malaikat dan aliansi api tak berujung. Jika mereka kalah, saya takut dunia besar akan jatuh ke dalam kepanikan yang nyata. Semua pertempuran ini tidak dapat hilang apapun yang terjadi. Benar-benar anak yang tidak tahu seberapa tinggi langit. Wajah Ren Senzi mengerikan, tapi melihat lingkaran pertempuran di belakangnya perlahan-lahan menang, ada senyum puas yang langka di hatinya. Sumber jiwa yang diubah oleh malaikat pembantai terlalu berbahaya dan aneh, dan bahkan dia tidak bisa menyentuhnya dengan mudah. Memikirkan langkah kejam seperti itu oleh seorang pria dari tingkat reinkarnasi ke-9 di daerahnya tidak lain adalah bunuh diri. Kali ini, klan jahat ekstrateritorial dan pusat dunia manusia hampir melakukan yang terbaik, dan keseimbangan kemenangan sedikit dibelokkan. Ini benar-benar rumit, tapi Xiao Yan juga menyadari ketegangan dalam situasi pertempuran saat ini, dan ada tatapan tegas di matanya. Bahkan jika dia menebak dengan benar, tetapi begitu dia mengambil langkah itu, apa akan terjadi bahkan Xiao Yan sendiri tidak yakin. Dia meludahkan udara keruh, dan segera di mata putra para dewa yang tercengang, seluruh tubuh menyala dengan api suci yang menyilaukan, dan dia melompat ke awan dan berjalan menuju sumber jiwa. Bas! Baru saja dituangkan ke dalamnya, gelombang menakutkan yang cukup untuk dengan mudah mencabik-cabik Xiao Yan datang dari segala arah. Tapi Xiao Yan tidak peduli betapa menakutkan dan menakutkannya kekuatan ini, dan kecepatannya meroket. Itu bertabrakan secara langsung dengan sumber ilahi sumber jiwa. Saat jarak antara mereka berdua semakin dekat, Xiao Yan secara bertahap bisa merasakan hubungan halus antara istana spiritual di tubuhnya dan sumber ilahi jiwanya, dan fluktuasi hiruk-pikuk secara bertahap melonjak di hatinya. Sedot aku, Puff. Xiao Yan membuka mulutnya dan mengambil napas, dan seluruh awan jiwa bergetar hebat. Dia tidak tahu apakah itu karena dia bergema atau dia menemukan tempat tinggal dan menemukan tempat tinggal. Ke dalam perut Xiao Yan, dalam jiwanya. Bagaimana ini mungkin? Adegan ini benar-benar membuat pikiran putra dewa bergetar hebat, dan rasa tidak nyaman secara bertahap muncul dari lubuk jiwanya, membesar. Jika Xiao Yan benar-benar tertelan untuk menyerap sumber jiwa, saya khawatir situasi pertempuran ini akan menjadi membingungkan lagi. Tepat setelah mengalir ke perutnya, seluruh tubuh Xiao Yan menjadi sebening kristal, dan sinar cahaya membuat Xiao Yan ketakutan dan siksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, tampaknya sumber ilahi dari jiwa berubah menjadi energi penghancur yang paling mematikan, perlahan-lahan mengalir ke kulit, daging, dan darahnya. Panas, dingin, gelap emosi yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari cairan sumber roh. Bahkan mengandalkan beberapa intuisi naluriah, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa dalam energi cair dari sumber jiwa, ada jejak keluhan yang membubung ke langit, pikiran kerabat dan teman, dukungan kekasih, dan harapan untuk yang lebih baik, masa depan harapkan segudang faktor emosional yang berbeda. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya membentuk kekuatan misterius itulah kekuatan iman. Berhasil atau tidak, mari kita lihat kali ini. Mata merah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi tenang, dan senyum acuh tak acuh muncul di sudut mulutnya. Di dalam tubuh, istana spiritual lantai 9 surut dengan cepat seperti gunung yang runtuh dalam sekejap. Dan saat istana spiritual lantai 9 surut, kekuatan Xiao Yan juga surut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang mundur. Puncak dari tahap 9 reinkarnasi akhir tahap tengah dari tahap 9 reinkarnasi. Jejak regresi tampaknya tidak ada habisnya, dan kecepatannya semakin dekat dan dekat. Apakah kamu sudah melepaskan perlawanan? Melihat penampilan Xiao Yan saat ini di ambang kematian, seluruh tubuh putra manusia dan dewa berangsur-angsur terbakar, dan kekuatan ilahi yang bahkan lebih melonjak muncul. Membakar esensi darah, tampaknya yang terakhir juga takut pada Xiao Yan, dan ingin mencekik Xiao Yan di sini. Bocah bau, apa yang kamu lakukan? Raja Suci dan Raja Naga Emas menoleh untuk melihat Xiao Yan di kejauhan. Keraguan yang mendalam tidak dapat membantu mengalir keluar dari murid mereka, tetapi sayangnya mereka saling berhadapan, demigod. Bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka masih tidak mampu dikloning dan mereka bahkan sedikit terkejut. Tampaknya serangan pasukan jahat dan lainnya dari luar wilayah bukanlah wabah atau api, seolah-olah itu hanya tipuan. Dong dong dong. Antara langit dan bumi, bel yang luar biasa megah tiba-tiba jatuh dari langit,
membawa seikat guntur hitam dan putih, dan tiba-tiba berubah menjadi sungai bintang laut yang luas yang menghadap ke 9 langit. Di galaksi, putra para dewa berdiri di udara, dan napas tubuhnya ditampilkan secara ekstrim, dan dia memiliki sikap kekaisaran. Keturunan klan Xiao memang luar biasa, tetapi hari ini para dewa secara spontan membakar darah dan esensi mereka, yang dianggap penuh martabat. Matilah galaksi. Sebuah suara agung dan agung bergema, dan kemudian luas galaksi perlahan jatuh dari langit. Itu tidak mendorong riak energi di sepanjang jalan, itu seperti mimpi tapi tingkat kekuatan serangan itu, saya khawatir itu juga mencapai kategori sihir kecil. Pada saat ini, kerajaan malaikat yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang kuat di bawah aliansi api tak berujung, semua mengepalkan tangan mereka secara tidak sadar, dan melihat pemandangan ini di udara dengan mulut kering. Pemimpin. Ada jejak ketakutan dan kegelisahan di benak banyak orang. Bisakah Xiaoyan dalam keadaan seperti itu benar-benar mampu menahan pukulan mengerikan seperti putra dewa? Bocah bau, jangan mengecewakan kami. Raja Suci di kejauhan penuh dengan api suci, dan bayangan naga megah Raja Naga Emas muncul satu demi satu, dan senyum tipis muncul di mata mereka. Susu. Kamu harus menjaga dirimu dulu. Begitu kata-kata itu diucapkan, 3 dewa luar angkasa melancarkan serangan sengit lagi, terjerat dengan yang terakhir. Dong dong dong. Galaksi menyilaukan yang cukup untuk menahan semuanya jatuh, dan itu sama megahnya dengan ratusan juta bintang yang berkelap-kelip, dan dengan cepat melesat ke posisi Xiaoyan tanpa henti. Saat jarak semakin dekat, Xiaoyan tidak melihat reaksi apapun, dan wajah putra dewa berangsur-angsur berubah menjadi seringai mencibir. Saat berikutnya, adegan yang melampaui harapan semua orang muncul. Puff. Dengan suara, galaksi mempesona yang berisi pukulan penuh putra Tuhan tampaknya tiba-tiba jatuh ke garis lintang yang tidak diketahui, kehilangan semua prestise dan visinya. Dalam sekejap, kelompok cahaya jiwa suci malaikat yang tidak bergerak tiba-tiba bergetar sedikit, seolah-olah secara naluriah mencium rasa tidak nyaman segera, tidak jauh dari yang terakhir, sesosok kristal perlahan muncul. Begitu sosok kristal muncul, dia mengangkat jarinya di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya dan menunjuk ke galaksi yang mempesona dengan ringan. Itu tampak seperti pemandangan yang sangat bersahaja, tetapi keluar dengan gelombang aneh yang tak terlukiskan. Hancurkan serangannya. Guru, tidak, mustahil. Merasakan tekanan kuat dari jiwa yang tiba-tiba menyembur keluar dari dunia ini, tubuh putra para dewa mulai tidak patuh, dan keringat dingin yang tak terhitung jumlahnya berangsur-angsur muncul di dahinya. Fluktuasi semacam itu, paksaan semacam itu, bahkan tidak pernah dimiliki oleh Raja Alam Dunia Manusia. Itu adalah jiwa para dewa. Seorang setengah dewa, bahkan seekor semut yang bahkan belum melangkah ke salah satu dari 4 dewa, ingin menjadi musuh kaisar ini. Aku adalah dewa api. Tekanan jiwa yang mempesona meledak dari sosok kristal. Keluar, gelombang dunia trans yang tak terlihat, seperti badai dahsyat tiba-tiba muncul, membawa tawa arogan yang memberontak tiba-tiba dicurahkan. Pada saat ini, langit ditutupi dengan awan gelap, guntur menari dengan liar, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mendidih. Ada rasa dingin sedingin es di mata Xiaoyan, yang secara langsung menyebabkan suhu di dunia ini turun tajam, dan bahkan kekuatan di tubuh para dewa luar angkasa menjadi lambat pada saat ini. Orang ini, benar-benar menerobos ke dalam jiwa para dewa. Di langit, mata 3 dewa ekstrateritorial yang bertarung melawan Raja Naga Emas dan Raja Suci dipenuhi dengan kegelisahan dan keterkejutan yang intens. Jiwa para dewa, itulah keberadaan paling kuat di antara 4 dewa. Saya khawatir Xiaoyan saat ini sudah bisa bersaing secara langsung melawan 2 penjaga langit dan bumi, jadi dia bisa berdiri di posisi yang tak terkalahkan. Izinkan saya bertanya, di dunia ini, mereka yang dapat mencapai jiwa para dewa, kecuali malaikat pembantai yang masuk melalui cara yang tidak benar, saya khawatir hanya zaman kuno itu yang ada mirip dengan Xiao Tianyuan. Dan sekarang, di dunia 1000 besar, jiwa para dewa mungkin hanya dimiliki oleh Xiao Yan saja. Apa itu jiwa ilahi? Itu di luar kategori keabadian dan keabadian, dalam arti sebenarnya dari alam tertinggi dari kehidupan yang sama seperti surga dan bumi. Kaisar, merasakan niat membunuh kejam yang berasal dari Xiao Yan. Beberapa raja berpangkat tinggi di pasukan klan jahat ekstrateritorial mendekati di belakang 3 dewa dan menatap Xiaoyan dengan waspada. Ancaman yang diberikan orang ini terlalu besar. Mundur. Bahkan jika ada banyak keengganan di hatinya, tetapi sekarang situasinya di luar kendalinya, sehingga Kaisar Suci Iblis Surgawi juga membuat keputusan yang menentukan, dan tidak berhenti, sosoknya mundur, dan langsung mengambil luasnya ras jahat asing di belakangnya, tentara mengalir ke celah-celah jahat dan menyapu menuju base camp dunia Buddha. Jika ada pertarungan sampai mati hari ini,
saya khawatir kerusakan dan endingnya akan membuat orang bergidik. Melihat lawan mundur dengan cepat, Xiao Yan dan yang lainnya tidak bergerak untuk mencegat mereka, karena mereka juga tahu bahwa situasi pertempuran saat ini sedang cemas dan mereka hanya bisa mulai di dalam dan kemudian di luar. Susu, jangan khawatir, pertempuran yang menentukan tidak jauh lagi. Begitu kata-kata itu diucapkan, 3 dewa dari luar alam menghilang ke celah jahat dengan pasukan jahat yang perkasa, sepertinya mereka berada di perjalanan ini. Tujuannya bukan untuk memecahkan jaring, tetapi lebih seperti semacam penutup. Melihat klan jahat dari luar dunia mulai mundur, para anggota Endless Flame Alliance hanya ingin mengejar dan membunuh, tetapi dihentikan oleh Xiao Yan. Namun, tidak ada yang meragukan dan menyanggah Xiao Yan. Lagi pula, adegan di sisa hidupnya ini membuat banyak orang merasa seperti mimpi. Membunuh orang seperti itu, melakukan begitu banyak hal yang memberontak, dan juga membalasnya. Di udara, Xiao Yan memandang putra para dewa dalam diam, dan kekuatan jiwa yang mempesona di sekujur tubuhnya berubah menjadi pemandangan gelombang energi, aneh, menyebar. Tidak, jangan bunuh aku. Kamu tetua kedua klan Xiao, Xiao Bao, masih berada di pusat dunia manusia, aku bisa membawamu. Bunuh putra dewa, dan menghancurkan baik bentuk maupun roh. Kekuatan ilahi Meng Xiao, membuatku gentar menunggu. Kepala pasukan di bawah juga saling memandang dan tersenyum. Boom! Dengan jatuhnya putra Tuhan, banyak orang kuat di pusat dunia manusia juga melarikan diri. Mari kita hancurkan bersama-sama. Xiao Yan tidak memiliki belas kasihan di dalam hatinya, dan segera mengangkat telapak tangannya lagi, paksaan jiwa yang agung seperti pisau tajam, meledakkan pria kuat di bawah. Kedua orang ini memiliki hubungan lama denganku. Menyaksikan Xiao Yan menyerang Gua Seribu Es dan Salju, Master Pavilion dari Star Trek Pavilion terbunuh, dan Raja Naga Emas juga buru-buru berkata. Kalian berdua, bersedia bergabung dengan aliansi api tak berujungku. Melihat Raja Naga Emas berbicara, Xiao Yan juga bertanya dengan tenang. Keinginanku dalam hidup ini hanyalah untuk menghapus penguasa alam dunia manusia dan membalaskan dendam saudara perempuanku. Aku akan menunggu, aku akan melakukannya. Mengikuti kata-kata Raja Naga Emas, mereka berdua juga mengambil beberapa manusia yang tersisa, pasukan pusat dunia bersama mereka. Mereka yang sepenuhnya termasuk dalam aliansi api tak berujung. Ini benar-benar mendebarkan. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Namun, sebelum tawa itu jatuh, di langit yang tinggi dari pegunungan percobaan suci, tiba-tiba ada guntur yang tak terhitung jumlahnya yang berisi larangan Tuhan mulai berkumpul, seolah-olah semacam kekuatan ilahi seluas melangkah ke jalan Tuhan. Setengah-setengah kesengsaraan dewa. Melihat pemandangan ini, Raja Suci, Raja Naga Emas dan Xiao Tianming menarik napas dalam-dalam pada saat yang sama, mata mereka penuh keheranan. Kapan para dewa dan 4 dewa menjadi begitu tidak berharga? Saat melahap sumber ilahi jiwa ngomong-ngomong, tulang dewa naga benar-benar halus. Hehe, Xiao Yan menggaruk kepalanya, dan kemudian melangkah maju, langsung menghadap setengah dewa. Dengan tubuh dewa, jiwa dewa, dan dewa ganda Xiao Yan, bahkan jika dia hanya menembus dewa, kekuatannya tampaknya jauh dari sebanding dengan dewa. Bencana di kerajaan malaikat ini akhirnya berakhir. Dengan berakhirnya malapetaka di kerajaan malaikat ini, Xiao Yan dan yang lainnya juga kembali ke wilayah masing-masing. Mereka tidak terlalu banyak ikut campur dalam urusan internal kerajaan malaikat, tetapi biarkan berkembang. Bagaimanapun, pelakunya membunuh para malaikat sudah jatuh. Namun, setelah mengalami pembaptisan dan konflik dari insiden ini, apakah itu kerajaan malaikat, atau pusat dunia manusia, atau bahkan kekuatan yang berkolusi dengannya untuk mengepung dan menekan keluarga Xiao, mereka semua menjadi panik, dan kemarahan keluarga Xiao bukanlah sesuatu yang bisa mereka lakukan. Di kerajaan malaikat, Tuan Raja Malaikat jatuh ini adalah kuil Ratu Malaikat. Putri kecil telah melangkah ke dalamnya selama beberapa hari, tetapi tidak ada jejak jalan keluarnya. Di antara mereka, cobalah untuk membangunkan putri kecil. Beberapa malaikat agung dengan status yang cukup tinggi mengepung Raja Malaikat jatuh, berkeliaran bersama di kedalaman kuil Ratu Malaikat, melihat portal kuno yang penuh dengan penjara suci yang tak terhitung jumlahnya, dan untuk sementara menjadi tidak berdaya. Tingkat tanah kuno ini, bahkan jika mereka semua bergabung, mereka tidak dapat dengan mudah masuk ke dalamnya. Aku masih bisa merasakan napas mereka. Raja Malaikat jatuh menarik napas dalam-dalam ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi bahkan dia tidak berdaya sekarang. Lagi pula, di tanah terlarang kuil di kerajaan malaikat, hanya Ratu Bidadari semua dinasti bisa kiri kanan. Boom! Suara renyah muncul, dan kemudian lusinan sosok bermandikan sinar cahaya murni, satu persatu menyembur keluar dari kedalaman kuil Ratu Malaikat.
Di antara tokoh-tokoh itu, ada banyak ksatria kuat, malaikat tertinggi Jenny, dan bahkan dua wanita berwajah agung melayang di belakang mereka. Keduanya bersandar satu sama lain dan memiliki hubungan yang harmonis, tampaknya seperti ibu yang telah lama hilang. Jenderal wanita. Mereka semua memiliki wajah seperti malaikat dan kekuatan ilahi yang membuat orang merasa diyakinkan. Dengan tubuh indah dan halus mereka dan 12 sayap yang mengepak bersama di belakang mereka, identitas mereka terbukti dengan sendirinya. Qing Yan, Ratu Kerajaan Malaikat sebelumnya, dan putri kecil Kerajaan Malaikat yang sekarang diakui, Qing Yuan. Liu Mingxuan, apakah kamu manusia atau hantu? Malaikat tertinggi Jenny dan yang lainnya baru saja muncul, mendukung dua sosok inti dari Kerajaan Malaikat di belakang mereka, tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat bayangan gelap di depan mereka. Bukankah orang ini binasa selama Perang Dunia Pertama? Di wajah Raja Malaikat jatuh Jian Yi juga meneteskan air mata kristal, dan segera menjelaskan adegan di dunia bawah. Haha, tidak apa-apa. Untuk sesaat, air mata yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari sudut mata Malaikat Ratu Qing Yan, dan dia langsung memeluk Liu Mingxuan. Ya, gadis mereka. Berdua bersatu kembali, tentu saja menangis dengan gembira, dan setelah beberapa saat, mereka melambai sedikit ke Qing Yuan. Keluarga tiga orang ini akhirnya dapat dianggap sebagai reuni. Aku masih butuh waktu. Menghadapi antusiasme keduanya, tubuh Qing Yuan sedikit mundur, dan sepertinya melawan secara naluriah. Jelas, bahkan jika dia tahu yang sebenarnya, orang tuanya harus melindungi dirinya dari pembunuhan. Para malaikat benar-benar dilenyapkan dan diasingkan ke alam yang lebih rendah. Ada juga jejak perlawanan di hatiku. Malaikat pembantai sudah mati. Semua ini karena penguasa dari aliansi api tak berujung, Xiao Yan. Kerajaan para malaikat sekarang mendekati stabilitas, tapi kalian berdua masih harus maju ke depan untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Ini tidak mudah, kita tidak dapat membuat kesalahan dalam Perang Dunia Kedua ini. Kata Liu Mingxuan, jelas mengandalkan keterampilan yang terakhir, urutan seluruh kerajaan malaikat dengan mudah distabilkan. Benar, gadis. Inilah yang diminta Xiao Yan untuk kuserahkan padamu. Kalian, saling kenal. Liu Mingxuan sepertinya bertanya dengan sengaja, dan segera melemparkan bola cahaya aneh ke arah posisi Qing Yuan. Malaikat jiwa suci, tongkat malaikat, kamu sekarang adalah ratu baru kerajaan malaikat. Qing Yan berdiri sedikit dan menatap Qing Yuan dengan penuh kasih sayang. Xiao Yan. Qing Yuan mengambilnya perlahan, tapi dia tidak bisa melupakan sosok itu untuk waktu yang lama di benaknya, pria yang memiliki anugerah untuk mengetahui dan menciptakan untuk dirinya sendiri. Markas besar domain api tak berujung. Sudah 3 hari sejak semua orang kembali dari kerajaan malaikat, dan aliansi api tak berujung belum mengambil tindakan apapun selama 3 hari, seolah-olah semacam keberadaan transenden menyaksikan perubahan pola. Aneh, aku baru-baru ini mencoba pergi ke dunia bawah untuk menghubungi Patriark tetapi tidak berhasil. Tampaknya sejak Patriark muncul di kerajaan malaikat, dunia bawah tampaknya telah disegel dengan sendirinya, dan tidak ada cara untuk melangkah ke dunia bawah. Suara Wang sangat rendah, dan ada sedikit kewaspadaan di dalamnya. Patriark sangat kuat, saya khawatir dia mencoba yang terbaik untuk menyerang dewa pertempuran. Xiao Tianming saling memandang dan segera berbicara. Bagaimanapun, ini adalah keinginan lama Xiao Yuntian. Ketika Raja Suci mendengar kata-kata itu, dia sedikit mengangguk, tetapi pada akhirnya tidak membantah. Sekarang 4 bola roh sudah ada di tangan, keberadaan bola roh terakhir tidak diketahui. Untuk mencegah situasi terakhir, kita masih perlu membuat rencana awal. Xiao Yan mengangguk dan berkata, karena beberapa kekuatan yang tak tertahankan, cara para dewa tidak dapat direproduksi di dunia, jadi jika Anda ingin masuk ke dewa perang, atau untuk mendapatkan keilahian, saya khawatir hanya ada satu cara untuk pergi ke Paradise Lost. Sekarang Xiao Yuntian, pemimpin di luar dunia dan 3 penguasa dunia di pusat dunia manusia, tidak diragukan lagi merupakan perubahan terbesar. Manik-manik roh terakhir ada di tangan penguasa dunia manusia. Setelah beberapa saat, penguasa gua es salju 10.000 dingin dan penguasa paviliun jalur bintang saling memandang, dan segera diseret keluar informasi yang mereka ketahui. Mereka memiliki hubungan lama dengan Raja Naga Emas dan setia pada pusat dunia manusia, tetapi itu hanya karena kekuatan suci penguasa dunia di pusat dunia manusia. Awalnya, tujuan mereka adalah bersembunyi di rahasia, dan kemudian mereka harus bekerja sama dengan Raja Naga Emas dan yang lainnya, tetapi sifat pusat dunia di dunia manusia mencurigakan, jadi mereka tidak meninggalkan kesempatan apapun untuk mereka. Human Realm World Lord, keberadaan macam apa orang ini? Xiao Yan, Xiao Tianming, Sein King,
dan Golden Dragon King memusatkan perhatian mereka pada yang terakhir pada saat yang sama. 4 demigod, 3 di antaranya bahkan mencapai puncak peringkat demigod, divine power yang begitu perkasa, apakah masih tidak mampu melawan master dunia pusat dari dunia manusia? Sangat kuat, mungkin bisa dikatakan sebagai eksistensi yang tak terkalahkan. Kekuatannya, aku khawatir dia telah mencapai dewa semu sekarang. Dalam situasi 1 lawan 1, bahkan salah satu dari kalian berempat tidak bisa menghadapinya secara langsung. Setidaknya, kita telah berada di pusat dunia manusia selama bertahun-tahun. Dan kita belum pernah melihatnya menggunakan semua kekuatannya. Dengan indera penciuman dan persepsinya, bahkan jika Xiao Yan dan mereka bertiga bergabung, akan sulit untuk berurusan dengan master dunia di pusat dunia manusia. Saat ini, ada masalah internal dan eksternal. Hanya dengan menstabilkan sepenuhnya interior dunia 1000 besar kita dapat konsisten dengan dunia luar. Pusat dunia manusia harus dikunjungi. Pusat dunia manusia sangat penting, tetapi jika kamu ingin melangkah ke dalamnya, kamu akan membutuhkan kekuatan atau tanda khusus. Bagaimanapun, setelah aku bergabung dengan Endless Flame Alliance, dengan kehati-hatian pemimpin dunia di pusat dunia manusia, itu seharusnya sudah diantisipasi. Saat berbicara, penguasa es dan salju 10.000 gua dingin mengangguk dan menggelengkan kepalanya, jelas memiliki ketakutan yang mendalam terhadap Tuhan dunia di pusat dunia manusia. Keberadaan semacam itu adalah sosok menakutkan yang berdiri di puncak dunia ini. Untuk melangkah ke pusat dunia manusia, Anda memerlukan artefak peringkat ke-13 di dunia manusia, kunci surgawi. Jika tidak, Anda tidak akan dapat menembus kurungan pusat dunia manusia, dan Anda akan tidak dapat menemukan lokasi yang tepat dari pusat dunia manusia. Master dari Star Trek Pavilion mengangguk, dan segera berbicara, jelas ini adalah rahasia yang terkait dengan pusat dunia manusia, dan hanya mereka yang tahu. Keberadaan artefak ini aneh. Jika Anda ingin menemukannya, saya khawatir akan membutuhkan waktu untuk menemukannya. Xiao Tianming dan yang lainnya mengangguk setuju, tetapi menemukan artefak itu tidak mudah. Ngomong-ngomong, ada juga suku-suku jahat di luar wilayah, para pemimpin dunia ekstrateritorial. Aku selalu merasa bahwa mereka bergabung dengan pusat dunia manusia kali ini, dan niat mereka hanya untuk melemahkan kekuatan kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia. Aku khawatir mereka merencanakan konspirasi yang lebih besar. Mata Raja Suci selalu dipenuhi keraguan, seolah-olah dia sangat khawatir dengan pemimpin dunia di pusat dunia, dunia manusia dan pemimpin di luar alam. Bahkan jika kekuatannya telah mencapai puncak setengah dewa, dia tidak dapat dengan mudah menggoyahkan status luar biasa dari keduanya, karena kekuatan mereka berdua terlalu kuat. Mengesampingkan para dewa tingkat tinggi di antara ras jahat asing, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi dunia 1000 besar. Hanya ketika bahaya tersembunyi yang tersembunyi di pusat dunia manusia benar-benar dihilangkan, kita dapat dengan suara bulat menangani ras jahat di luar wilayah itu. Jika tidak, kita akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Xiao Yan dan yang lainnya terus menganalisis informasi di sini, dan kemudian merumuskan serangkaian peraturan yang bermanfaat bagi aliansi api tak berujung. Saya khawatir itu tidak jauh dari pusat pengepungan dan penindasan dunia manusia dan yang menentukan pertempuran Perang Dunia Kedua. Boom, pemimpin, baru saja, di awan kosong di luar wilayah api tak berujung, saya menemukan aura misterius. Setelah menghadapi serangan kami, ada sesuatu yang tersisa dan menghilang. Silakan lihat benda ini. Tiba-tiba, penjaga berapi-api datang dengan cepat dari pintu masuk utama, tampak terburu-buru, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Di tangan penjaga, ada kunci batu putih perak, dan kekosongan di tengah kunci batu tampaknya dikelilingi oleh kekuatan tanpa akhir, seolah-olah terhubung ke tanah yang tidak dikenal. Artefak yang memasuki pusat dunia manusia. Kunci Tongtian. Melihat adegan ini, kedua master dari Star Trek Pavilion memanggil serempak. Beristirahatlah selama beberapa hari, lalu pergilah ke pusat dunia manusia. Semua orang mengangguk. Untuk sementara waktu, situasi di seluruh dunia 1000 besar secara bertahap menjadi tegang, karena banyak orang tahu bahwa sekarang Slaughter Angel telah jatuh, status kerajaan malaikat juga akan anjlok, didukung oleh satu pohon, tetapi penguasa dunia di pusat dunia manusia, yang melihat kepala dan ekor naga, membuat orang merasa tidak nyaman. Pada saat ini, tempat yang tenang di dunia bawah. Di dunia bawah hari ini, materi gelap memenuhi langit, dan napas mayat hidup naik ke langit. Pada saat ini, Xiao Yuntian seperti orang tua yang sekarat di mulut peti mati, darah di tubuhnya bergejolak, bahkan busur dewa. Semuanya sedikit gemetar. Muncul di kerajaan malaikat, dia bertarung melawan kepala dunia luar, klon sumber, dan bahkan menampilkan busur para dewa 2 kali berturut-turut,
menyebabkan Xiao Yuntian menjadi ribuan tahun dalam sekejap, seolah-olah dia telah mencapai akhir hidupnya dalam sekejap. Huhu masih terlalu enggan. Saat Xiao Yuntian mengatakan itu, sumber cahaya yang menyilaukan tiba-tiba bergoyang di sekitar tubuhnya, dan kemudian seluruh tubuhnya mulai runtuh sedikit demi sedikit, menunjukkan tanda kehancuran. Susu hal lama, aku tidak menyangka kamu memilikinya hari ini. Mereka yang melakukan hal-hal buruk dan melakukan hal-hal baik pasti akan mati. Setelah beberapa saat, sebuah suara yang sangat aneh tiba-tiba terdengar perlahan di dalam kekosongan neraka. Merasakan suara yang sedikit suram ini terdengar, murid Xiao Yuntian tiba-tiba menunjukkan ekspresi heran, dan dia melihat sekeliling dengan sikap tertegun. Tidak mungkin, negeri dunia bawah telah sepenuhnya kupenjara olehku. Kecuali jika kamu adalah orang yang kuat seperti dewa, kamu tidak akan bisa menembus segel kursi ini. Xiao Yuntian meraung, sepertinya sangat bingung. Dewa ini adalah rumah para dewa, bukankah itu sesuatu yang bisa kamu tebak? Suara suram itu tertawa lagi, tetapi tidak ada tanda-tanda akan muncul. Apakah kamu orang misterius yang mengejar Yao Ji, mencoba mencelakai klan Xiao, diam-diam memikat malaikat pembantai dan penguasa dunia di pusat dunia manusia? Biar ku tebak, penguasa medan perang kuno kamu juga. Benarkan? Merasakan sosok ilusi yang tidak bisa ditangkap, Xiao Yuntian juga perlahan berdiri, kehidupan di tubuhnya hancur dan ekspresi keheranan berangsur-angsur menjadi gila. Apakah itu rencana yang pahit? Kamu memang sangat mampu, tetapi kamu sekuat Xiao Tianyuan, dan kamu akan jatuh ke tanganku. Berapa banyak gelombang yang bisa kamu buat ketika kamu adalah dewa semu? Suara suram itu tertawa, dan tiba-tiba ada perubahan mendadak di dunia. Api putih susu yang tak berujung mulai muncul, dan tepat setelah muncul, itu jatuh seperti meteor, dan bahkan membawa kekuatan di luar pemahaman Xiao Yuntian. Tempat di mana nyala api jatuh, menyebabkan kulit dan jiwa Xiao Yuntian sedikit gemetar. Benarkah? Kalau begitu aku akan mencobanya. Xiao Yuntian tiba-tiba berdiri, kekuatan dewa semu yang agung berubah menjadi nyala api yang menyilaukan, benar-benar membuat seluruh dunia menjadi lautan api. Meski begitu, itu tidak sebanding dengan serpihan api putih susu. Kekuatannya dapat dengan mudah mengguncang pikirannya. Kamu benar-benar kuat, dan kamu benar-benar dapat merasakan keberadaan dewa ini. Hari ini, mari kita akhiri semua ini sepenuhnya dan menerima penghakiman kematian. Selama pidato, semua energi di seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi, dan ada sebanyak 8 tempat kekosongan runtuh dalam sekejap, dan tampaknya ada 8 sosok kuno dan sekarang datang dari jauh. Tianyuan terlalu tinggi. Mustahil. Melihat 8 bayangan aneh yang secara bertahap mengalir di kekosongan ini, bahkan ada seseorang dengan kekuatan setengah dewa, dan ketika dia dengan jelas melihat wajah sisi lain, wajah Xiao Yuntian penuh kejutan. Kekuatan suci Seng Yan. Xiao Yuntian meraung lagi. Sudah terlambat bagimu untuk mengetahuinya, dunia ini akan sepenuhnya kembali ke tanganku cepat atau lambat. Hanya dengan kekuatan sesaat, tubuh dan kehidupan Xiao Yuntian benar-benar menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul, tetapi suara suram itu dia juga menjadi lemah, dan jelas dia juga membayar mahal untuk menghancurkan Xiao Yuntian. Susu, Xiao Yuntian meskipun kamu berbakat dan tak terkalahkan, pada akhirnya kamu mati karena penasaran. Sekarang dalam pertempuran terakhir, Tian Yuanzi, Di Yuanzi, siapa yang akan menang? Setelah semua ini diselesaikan, suara suram perlahan menghilang, tampaknya kembali ke tempat yang tidak diketahui lagi. Di dunia bawah, semuanya masih sama seperti sebelumnya, tetapi Xiao Klan Seon, yang telah menentukan selama berabad-abad, hilang. Waktu berlalu, dan sebelum Anda menyadarinya, lebih dari sebulan telah berlalu sejak pertempuran pertama di Kerajaan Malaikat. Selama periode ini, situasi di seluruh dunia Dakian juga menjadi benar-benar bergejolak. Yang pertama menanggung bebannya adalah para pemimpin kekuatan yang diam-diam menemani pusat dunia manusia, malaikat pembantai dan pembangkit tenaga listrik lainnya yang telah berpartisipasi dalam pengepungan keluarga Xiao tidak nyaman, dan mereka semua takut pada aliansi api yang tak ada habisnya, balas dendam klan, tetapi sekarang sikap klan Xiao terlepas, dan tidak ada solusi sepihak. Di hadapan benar dan salah yang besar, permusuhan keluarga hanya dapat dikesampingkan meskipun mereka dikatakan sebagai andalan dunia saat ini, prestise keluarga Xiao tidak dapat dinodai. Pada bulan Januari, ada terlalu banyak perubahan di bagian lain dari dunia seribu besar. Yang pertama adalah kerajaan malaikat dengan jatuhnya malaikat pembantai, kerajaan malaikat telah mendapatkan kembali kejayaannya, dan kemudian Ratu Malaikat sebelumnya muncul untuk mengungkapkan kejahatan para malaikat pembunuh, dan bersama dengan Raja Jatuh Malaikat,
kerajaan malaikat telah diperbaiki dan kutukan para ksatria diangkat. Meskipun kekuatan keseluruhan tidak sebaik ketika malaikat pembantai berkuasa, anggota kerajaan malaikat dan kekuatan para malaikat masih andalan berurusan dengan pusat dunia manusia, atau ras jahat di luar wilayah. Kemudian datanglah alam hantu di bawah aliansi api tak berujung. Dua alam dari alam iblis diserang secara agresif oleh suku-suku jahat di luar alam itu. Kedua wilayah itu penuh dengan mayat, berlumuran darah, dan bahkan udara menjadi berdarah. Itu jenis pertempuran sengit semua menyentuh hati. Namun, hal yang aneh adalah bahwa di antara pasukan klan jahat luar angkasa yang menyerang alam hantu dan alam iblis, kekuatan pembangkit tenaga jahat pada dasarnya sama dengan dua alam. Mereka yang mirip dengan reinkarnasi 9 lapis, atau pembangkit tenaga setengah dewa tidak muncul. Itu lebih seperti menghilang dari tempat kejadian. Karena alasan ini, itu juga menyebabkan ketakutan di hati makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dua wilayah menyebar kemana-mana. Dengan kedatangan pasukan pendukung dari Endless Flame Alliance, krisis teratasi. Selain itu, di bagian lain dari dunia seribu besar, selalu ada sosok ras jahat asing, dan tampaknya pertempuran kedua antara langit dan bumi sudah dekat. Domain api tak berujung, altar tak berujung. Dalam kehampaan yang panas dan suci, 4 putri Sun Er, Raja Suci, Raja Naga Emas, Raja Guntur, dan para pemimpin tingkat tinggi lainnya berkumpul, dan mata mereka penuh kesungguhan. Bahkan jika mereka secara misterius memperoleh kunci Tongtian untuk memasuki pusat dunia manusia, mereka tidak bertindak gegabah. Selama periode ini, mereka telah mengumpulkan berita tentang pusat dunia manusia. Pertempuran ini sangat penting, dan harus ada strategi jitu. Jika tidak, bahaya pusat dunia manusia dan ras jahat dari luar wilayah hanya akan meningkat dalam garis lurus. Aku berencana menggunakan kekuatan kuil untuk memata-matai pusat dunia manusia. Xiao Yan dengan tenang melihat sekeliling, lalu berkata dengan ringan. Sekarang, sepertinya hanya ada cara yang lebih baik. Tulang Dewa Naga benar-benar menyatu, mencapai tubuh dewa. Hampir tidak mungkin keterampilan bertarung biasa menyebabkan kerusakan besar pada Xiao Yan. Ditambah dengan transformasi istana spiritual tingkat 9, istana spiritual telah sepenuhnya berubah menjadi kuil tingkat 10. Kekuatan jiwa para dewa telah memungkinkan Xiao Yan untuk secara bertahap menyentuh puncak dunia ini, bahkan beberapa semacam batasan yang tidak terlihat. Perasaan indah itu tidak seperti benua Doki yang asli, mencoba menerobos Kaisar Do tetapi tidak memiliki semacam origin Qi, tetapi lebih seperti ada semacam kekuatan yang sulit dipahami di dunia ini, dalam batasnya, menekan promosi dan pertumbuhan dari kekuatan mereka. Xiao Yan hari ini, kuali Dewa Api, jubah iblis, alam Dewa Ganda, tingkat setengah dewa. Saya khawatir bahwa di bawah Dewa Semu, tidak ada tandingannya. Satu-satunya orang yang paling takut padanya adalah dua orang di pusat dunia manusia dan pemimpin di luar alam. Baiklah, ayo kita lakukan. Raja Suci dan Xiao Tianming saling melirik, dan tentu saja tahu kekhawatiran Xiao Yan. Sekarang kekuatan aliansi api tak berujung seperti awan, tetapi untuk melawan suku-suku jahat di luar dunia, secara alami tidak mungkin untuk menyerang pusat dunia manusia. Suara Xiao Yan baru saja jatuh. Matanya sedikit tertutup dan dia duduk bersila di kehampaan. Di kedalaman pikirannya, ada gelombang aneh yang menyapu seperti riak. Riak tak terlihat melonjak dengan cepat, menggerakkan pikiran Xiao Yan, menyelimuti dunia langit ini, lewat dengan cepat, seolah mencari sesuatu. Setelah waktu yang lama, tubuh Xiao Yan bergerak sedikit, dan tekanan yang sangat kuat perlahan muncul dari kedalaman pikirannya, dan gambar yang dilihat Xiao Yan melalui induksi kekuatan jiwanya juga sangat jelas disajikan di depan semua orang. Semua orang melihatnya, tetapi mereka terkejut menemukan bahwa gambar di depan mereka pada awalnya adalah dunia abu-abu, dan dengan eksplorasi kekuatan jiwa Xiao Yan, secara bertahap menjadi jelas. Di dunia abu-abu, ada pulau sepi yang mengambang di dunia api. Api yang mengamuk di dunia api itu menyala secara ekstrim, dan bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 9 lapis biasa tidak dapat dengan mudah menolaknya. Pulau itu panjangnya sekitar 100 kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti binatang buas yang tenang dan merangkak. Aura kekerasan yang dilepaskan tanpa terlihat terasa mengerikan. Apakah kediaman Master Dunia di pusat dunia manusia? Xiao Tianming melihat pulau suram di gambar dan tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Sepertinya ada sesuatu di dalamnya yang membuat mereka merasa fluktuasi yang menakutkan dari mati lemas ada. Pemandangannya melonjak, dan saya hanya bisa samar-samar melihat kedalaman pulau yang terisolasi. Ada alun-alun yang sangat besar. Tanah alun-alun itu penuh dengan kristal batu hitam pekat. Bahkan ada puluhan pilar batu giok putih yang mengelilingi satu sama lain di alun-alun, membentuk alun-alun yang sangat besar. Susunan aneh,
di mana ada rune yang memusingkan menyebar. Di tengah pilar batu giok putih ini, ada rantai yang tak terhitung jumlahnya ditutupi dengan nyala api, dan di ujung rantai adalah tubuh jiwa dengan ekspresi yang sangat menyakitkan. Bahkan di dahi tubuh jiwa yang sangat lemah ini, semacam benda ilusi berkedip-kedip menjulang, yaitu pola klan Xiao. Penatua kedua, Xiao Bao. Melihat pemandangan ini, Raja Suci dan Xiao Tianming berseru pada saat yang sama, keterkejutan di mata mereka tak terlukiskan. Penatua kedua, mengapa? Raja Kegelapan tampak bingung, dan segera bertanya dengan suara keras. Kamu tidak tahu sesuatu. Meskipun kekuatan tetua kedua hanya mendekati tingkat reinkarnasi ke-9, tetapi pencapaian master formasi pertempuran, saya khawatir itu adalah yang terbaik di dunia. Ekspresi bermartabat yang langka secara bertahap muncul di mata Raja Suci. Apa sebenarnya master dunia ini di pusat perencanaan dunia manusia? Dong dong dong. Tepat ketika kekuatan jiwa Xiao Yan mencoba untuk menyelidiki lebih lanjut, cahaya suram tiba-tiba melintas melewatiku di alun-alun yang aneh, dan telapak tangan hitam pekat membentang dari bayangan hitam pekat. Dengan genggaman acak, kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Xiao Yan benar-benar hancur. Kekuatan jiwa yang tersebar hancur, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya, dan seteguk darah menyembur keluar. Meskipun tidak ada masalah serius, dia masih dikejutkan oleh bayangan aneh itu. Orang itu tampaknya bukan penguasa dunia pusat dari alam manusia. Saat berikutnya, sebelum semua orang bisa berbicara, Xiao Yan mengatakan sesuatu yang misterius, karena dari serangan dan tindakan yang terakhir tadi, jelas bahwa itu sama dengan alam manusia. Penguasa dunia memiliki karakter dan kebiasaan yang sama sekali berbeda. Hanya saja kekuatan bayangan itu, setidaknya peringkat setengah dewa, adalah yang paling membingungkan Xiao Yan. Pusat dunia manusia. Aku khawatir itu sudah menjadi tempat yang berbahaya sekarang. Saat Xiao Yan membuka matanya langsung menjadi berat. Seperti yang kita semua tahu, Xiao Yuntian, pemimpin di luar alam, adalah pembangkit tenaga listrik kuasi dewa yang telah melangkah ke alam dewa ganda, dan hanya satu langkah menjauh dari Do Sendu, tetapi setelah periode reinkarnasi yang lama, kekuatan keduanya masih sama pada tingkat dewa semu, mungkin ada beberapa hal yang tidak diketahui di dalamnya. Sekarang, meskipun Xiao Yan telah melangkah ke alam dewa ganda, dia hanya berada di tingkat dewa. Yang paling penting adalah kekuatan master dunia di pusat dunia manusia, yang identitasnya tidak diketahui, yang tidak diragukan lagi menyebabkan hambatan besar bagi Endless Flame Alliance. Kamu harus pergi ke pusat dunia manusia, tetapi kamu masih perlu waspada terhadap ras jahat asing. Holy King juga dalam keadaan kesurupan, bahkan jika dia tidak sepenuhnya yakin. Kerajaan malaikat mungkin bisa membantu. Setelah beberapa saat, Suner berkata sedikit, seolah memikirkan sesuatu. Kerajaan malaikat, mari kita perbaiki pasukan terlebih dahulu, aku akan pergi ke kerajaan malaikat, dan ketika aku kembali, aku akan berangkat ke pusat dunia manusia. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia bergegas ke kota suci dari kerajaan malaikat. Jika perjalanan ke pusat dunia manusia ini dapat dibantu oleh kerajaan malaikat, aku khawatir itu akan menjadi jauh lebih mudah. Apa yang terjadi? Di bawah celah Yan Yuan di pusat dunia manusia, di pulau terpencil di tengah dunia api, kegelapan yang suram menjulang, dan segera melihat tubuh jiwa ilusi di bawah rantai, dan tidak bisa membantu tetapi berkata sedikit. Tidak banyak waktu yang tersisa untukmu. Setelah beberapa saat, tempat itu kembali tenang. Kerajaan malaikat, kota suci. Hari ini, ada dua ratu malaikat dan Xiao Yan berdiri di sini. Aku datang ke sini kali ini untuk pertempuran di pusat dunia manusia. Setelah percakapan sederhana, Xiao Yan menjelaskan seluk-beluk masalah ini secara menyeluruh, tetapi melihat Ratu Malaikat King Yuan yang baru saja menjabat, dia masih sedikit terkejut bahkan jika dia tahu identitas yang terakhir untuk waktu yang lama, melihatnya dengan matanya sendiri masih mengejutkan. Kerajaan malaikat akan berusaha keras untuk membantu aliansi api tanpa akhir. Kali ini, aku akan menemanimu ke pusat dunia manusia. Perilaku King Yuan sangat elegan, dan kemudian dia berbicara dengan lembut, suaranya penuh, tampilan ketenangan, dan sentuhan paksaan. Di akhir retret, setelah mendapatkan warisan dari Ratu Malaikat sebelumnya King Yan, serta tongkat malaikat, jiwa suci malaikat dan barang-barang lainnya, kekuatan King Yuan melonjak langsung ke puncak reinkarnasi 9 kali lipat, dan bahkan jiwa, kekuatan memiliki kemampuan samar untuk melangkah ke alam jejak para dewa. Karena itu masalahnya, ini belum terlambat. Ayo berangkat besok. Ini adalah pertempuran inti dari dunia 1000 besar kita. Suara Xiao Yan dipenuhi dengan kecemasan yang langka. Penguasa dunia di pusat dunia manusia, orang ini memiliki senjata suci,
dan bahkan memiliki nyala api tertentu dalam nyala api suci, dan kekuatannya telah mencapai tingkat makhluk gaib. Dan aku samar-samar ingat bahwa api suci di tangannya adalah di antara banyak api suci, satu-satunya keberadaan dengan sifat ilahi yang lemah. Setelah beberapa saat, bulu mata ramping Ratu Qingyan sedikit berkedut, seolah mencoba mengingat sesuatu. Api suci dengan keilahian. Apa itu keilahian? Aku tidak tahu, tapi satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa itu adalah kekuatan yang melampaui para dewa dan dewa semu, dan sepertinya itu adalah sesuatu berhubungan dengan dewa pertempuran. Saudara Xiaoyan, aku akan menggantikan kerajaan malaikat dan meminta maaf padamu. Baru setelah Ratu Qingyan meninggalkan aula, Qing Yuan cemberut dan menatap Xiaoyan dengan mata besar yang berair. Jika bukan karena tindakan sengaja malaikat pembantai, bagaimana bisa keluarga Xiao menjadi begitu sengsara? Sekarang Qing Yuan adalah Ratu Malaikat, wajar jika dia merasa sedikit bersalah tentang apa yang terjadi di masa lalu. Kamu gadis. Xiaoyan memandang Qing Yuan yang begitu bijaksana, dan untuk sesaat seperti kembali ke masa ketika keduanya bertemu ketika dia pertama kali memasuki benua Dodi. Dia segera mengulurkan telapak tangannya yang lebar dan perlahan menggosok Qing dahi Yuan, terlihat sangat intim. Omong kosong. Qing Yuan sekarang adalah ratu kerajaan malaikatku, bagaimana dia bisa menemani Xiaoyan ke pusat dunia manusia demi dirinya sendiri? Konyol, konyol. Tidak, aku mau. Temui Ratu Malaikat. Saat Qing Yuan mengumumkan serangkaian strategi, seluruh kerajaan malaikat menjadi gempar, dan beberapa raja malaikat yang kuat dan bahkan para elit ksatria meraung. Malaikat pembantai telah jatuh, dan kekuatan kerajaan malaikat telah jatuh. Ratu Malaikat adalah fondasi kerajaan malaikat. Dia kehabisan waktu saat ini. Jika terjadi kesalahan, saya khawatir situasinya kerajaan malaikat akan menjadi lebih tak tertahankan. Namun, di hadapan banyak pendapat yang menderu di kerajaan malaikat, dia perlahan-lahan ditekan olehnya. Jelas, pertumbuhan Qing Yuan selama tahun-tahun ini jelas bagi semua orang. Dalam aliansi api tak berujung. Ini adalah seluk-beluk klan Xiaomu. Di halaman rumah Nyonya Rumah, Raja Suci berkumpul dengan klan Xiao dan yang lainnya, seolah-olah untuk menjelaskan hal-hal yang tidak banyak diketahui dari awal perang antara surga dan bumi hingga saat ini. Dalam Perang Dunia Pertama, klan jahat asing mengincar dunia seribu besar, dan banyak putra langit yang bangga putus asa untuk mencegat klan jahat asing. Pada pertempuran terakhir yang menentukan, klan Xiao, klan naga, dan kekuatan puncak lainnya di dunia seribu besar bergabung untuk melawan dan mengusir kejahatan asing. Juga pada saat itulah pembangkit tenaga yang dipimpin oleh malaikat pembantai dan pusat dunia manusia, karena ketakutan mereka terhadap klan Xiao dan klan naga, secara diam-diam membunuh mantan ras pertama di dunia seribu besar, Xiao Clan, dan ras pengikut yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menghilang. Para penjaga tersebar di mana-mana, dan bahkan para elit klan telah menderita banyak korban. Sekarang klan Xiao yang kuat dapat melihat matahari lagi, tetapi keluhan di masa lalu itu pasti tidak akan mudah diselesaikan sekarang. Tentu saja, semua ini perlu menunggu sampai Perang Dunia Kedua benar-benar berakhir. Di antara tempat tinggal suku jahat di luar wilayah, base camp dunia Buddhis. Yang pertama sekarang setelah Endless Flame Alliance dan Kerajaan Malaikat telah mencapai konsensus, mereka akan mengirim pasukan untuk menyerang pusat dunia manusia besok. Di Gua Buddha, satu demi satu suara yang sangat aneh terdengar, jelas dipenuhi dengan sentuhan ekstasi yang ekstrim. Orang dari penguasa dunia alam manusia ini, yang telah merencanakan selama ribuan tahun, benar-benar berpikir bahwa dewa perang dapat menerobos dengan mudah. Benar-benar konyol. Kumpulkan pembangkit tenaga listrik di atas peringkat reinkarnasi ke-8 klan kami, dan diam-diam ikuti Endless Flame Alliance ke pusat dunia manusia besok bila perlu, bantu Endless Flame Alliance. Yang pertama, baru saja, tablet jahat tertentu di altar tiba-tiba hancur, bumi pelindung bumi, hukum telah jatuh. Sebelum keheningan berlangsung sejenak, sebuah getaran suara muncul. Ini adalah penjaga yang bertanggung jawab untuk menjaga monumen jahat di antara klan jahat asing. Monumen jahat mencatat jejak kehidupan semua pembangkit tenaga listrik klan jahat asing. Pecahnya monumen jahat juga menunjukkan bahwa jiwa akan tersebar. Begitu, ayo pergi. Sepertinya kita masih perlu membuat rencana lebih awal. Pada saat ini, spekulasi di kepala wilayah asing menjadi semakin kuat. Saudara Xiaoyan, sudah waktunya untuk pergi. Jauh di dalam rumah Nyonya Rumah, Suner mengenakan seragam, melihat ke pintu yang tertutup di depannya dengan senyum lembut di wajahnya. Dia jelas tahu itu, mengembalikan kejayaan keluarga Xiao. Xiaoyan telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Berderak, terdengar suara mendorong pintu, dan Xiaoyan berjalan keluar perlahan.
Setelah pengkondisian tadi malam, kekuatan tempur Xiao Yan dapat dikatakan telah mencapai puncaknya yang sebenarnya. Dengan munculnya Xiao Yan, udara dan energi dari seluruh rumah nyonya rumah menjadi lebih tenang, tampaknya kelangsungan hidup dan kematian dari segala sesuatu di sini hanya dalam pikiran Xiao Yan. Saudari Yun Yun dan aku akan pergi bersamamu dalam perjalanan ini. Melihat penampilan tenang Xiao Yan, Sun Er juga berkata sambil tersenyum, dan buru-buru berbicara setelah menimbangnya. Baiklah, ayo pergi. Xiao Yan awalnya ingin memarahi Sun Er, tetapi melihat kekeras-kepalaan di wajah yang terakhir, dia hanya bisa melihat Sun Er di dekat dan Yun Yun di kejauhan dengan wajah sayang, dan segera melihat di altar tak berujung. Dengan luasnya jiwa Xiao Yan, dia dapat dengan mudah merasakan bahwa ada sejumlah besar aura agung yang sudah menunggunya. Disitulah para elit dari Endless Flame Alliance berada. Dengan pertempuran dunia bawah dan pertempuran kerajaan malaikat, kekuatan aliansi api tak berujung sedang booming. Setelah beberapa saat, Xiao Yan, bersama dengan kedua wanita itu, bangkit dan menyapu kehampaan, menuju pasukan besar. Hal ini sangat penting, akankah? Pada saat mereka bertiga menghilang sepenuhnya, dua suara ramping perlahan keluar dari mansion. Melihat sosok yang pergi, mereka tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Misi kami adalah untuk melindungi wilayah api tanpa akhir. Kailin cukup bebas dan mudah, karena dia tahu karakter Xiao Yan, dan pertempuran peringkat setengah dewa hari ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka campur tangan. Daripada mengkhawatirkan dunia, lebih baik lakukan pekerjaanmu dengan baik. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya tiba di altar tak berujung, ada bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Kekuatan reinkarnasi dan semangat juang yang menakutkan bangkit dari tubuh banyak pria kuat membentuk aura agung dan menakutkan. Ada rasa keluasan. Apakah kamu di sana? Dengan munculnya ketiganya, Xiao Tianming dan Raja Naga Emas berjalan keluar dari kerumunan dan segera datang ke sisi Xiao Yan. Melihat fluktuasi mengerikan di tubuh Xiao Yan, ada rasa yang tak dapat dijelaskan di mata mereka. Tampaknya Xiao Yan saat ini tidak sebanding dengan Raja Suci dan Xiao Tianming, kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu yang mengerikan. Pertempuran besar. Xiao Yan juga mendecakkan lidahnya saat dia melihat tim elit dari Endless Flame Alliance yang berkumpul di belakangnya. Kali ini, Endless Flame Alliance tidak akan keluar dengan kekuatan penuh, tetapi pertempuran di pusat dunia manusia sangat penting, dan kekuatan tempur yang sesuai harus dikirim. Raja Santo Senior yang tersisa, Raja Binatang Buas, Raja Kegelapan dan yang lainnya akan menjaga markas untuk mencegah ras jahat asing mengambil kesempatan untuk menyerang. Kerumunan, mereka, seorang wanita yang juga mengenakan seragam militer melangkah maju sedikit, dan segera berkata dengan tatapan tegas. Hanya saja tidak ada yang memperhatikan bahwa aura samar di tubuh wanita itu menjulang, dan aura itu sepertinya hanya ditujukan pada Xiao Yan. Yunqi. Mendengar suara manis ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendongak, dan sedikit terkejut saat melihat sosok yang dikenalnya ini. Kekuatan yang terakhir hanya layak untuk reinkarnasi, dan sekarang di Endless Flame Alliance, apakah statusnya sangat tinggi? Yunqi dan Yuan Yan sekarang adalah elit dari aliansi api tak berujung. Dengan kekuatan jiwa dan kekuatan formasi mereka, saya khawatir bahwa di seluruh aliansi api tak berujung, tidak banyak orang yang dapat dibandingkan dengan mereka. Melihat ini adegan, Yun Yun tersenyum dan menjelaskan. Saya akan fokus pada urusan base camp di luar dunia bawah dan alam Buddha. Aliansi api tak berujung menempatkan saya di markas, Anda dapat yakin. Sebelum pergi, Raja Suci dan yang lainnya juga sepenuhnya melenyapkan Xiao Yan. Kekhawatiran bahkan diam-diam memberikan Xiao Yan sumber api suci di semua orang di wilayah api tak berujung, dapat dikatakan bahwa mereka sepenuhnya siap untuk pertempuran ini di pusat dunia manusia. Jika itu masalahnya, ayo pergi. Pergi. Suara itu jatuh begitu saja, dan sekelompok guru elit yang dipimpin oleh Xiao Yan melonjak, langsung melangkah ke lorong besar yang berasal dari Tongtian Lok, menuju dunia manusia. Pusat berangkat. Pada saat pasukan aliansi api tak berujung berangkat, banyak pusat kekuatan kerajaan malaikat berangkat pada saat yang sama. Konvergensi dua kekuatan utama, bahkan jika pusat dunia manusia saling berhadapan, mungkin dalam bahaya. Pada saat ini, mata berapi-api yang tak terhitung jumlahnya di dunia seribu besar semua menonton dan memperhatikan tindakan Xiao Yan dan yang lainnya. Bayangan dunia seribu besar akhirnya mulai bergetar pada saat ini. Pertempuran ini tidak hanya akan menyelesaikan keluhan klan Xiao di masa lalu, tetapi bahkan pola dunia seribu besar akan sepenuhnya berubah setelah pertempuran ini. Pusat dunia manusia berdiri di kedalaman dunia manusia, wilayah terluas di dunia. Medan di sini tersembunyi dan misterius, bahkan jika dua penguasa gua es dan salju,
dua penguasa yang dulunya berada di pusat dunia manusia, tidak akan bisa meninggalkan pusat dunia manusia dan masuk ke sini, lagi tanpa persetujuan dan tanda dari pusat dunia manusia ini adalah pusat dunia manusia misteri tempat itu. Tempat di mana pusat dunia manusia ada tampaknya menjadi misteri, dan hampir tidak ada makhluk yang tahu tempat keberadaannya yang spesifik. Untungnya, artefak ilahi Tongtian Lok lahir dari energi spiritual dunia di pusat dunia manusia. Oleh karena itu, setelah Xiaoyan menggunakannya, ia langsung menggunakan kekuatan artefak ilahi untuk terhubung ke pusat dunia manusia. Huho, ada embusan angin antara langit dan bumi, energi melonjak, dan pasukan yang kuat tiba-tiba muncul dari celah yang menyilaukan, dan segera melangkah ke daerah yang sangat asing. Ini sepertinya pegunungan Tianyuan. Penguasa es dan salju 10.000 gua dingin berkata dengan gemetar sampai matanya benar-benar melihat ruang di sini. Nama asli Master. Dunia nyata di pusat dunia manusia tidak diketahui, tetapi pemimpin di luar alam selalu memanggilnya Tianyuanzi, dan sekarang pegunungan Tianyuan ini adalah kediaman yang terakhir. Star Trek Pavilion juga dia berkata dengan ekspresi serius yang luar biasa. Pegunungan ini dikelilingi oleh batasan kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan di kedalaman pegunungan, ada medan perang besar yang kabur, kuil-kuil ada, dan aura berbagai binatang dan binatang konstan, yang membuat orang gemetar. Jelas, bahkan jika pusat dunia manusia kehilangan 3 tuan besar, fondasi pusat dunia manusia belum terguncang. Yang paling penting adalah bahwa Tian Yuanzi, yang melihat kepalanya tetapi tidak melihat ekornya, sedang merencanakan apa? Melenyapkan ras alien, mendominasi dunia dan ras jahat di luar wilayah, dan menjadi kaisar agung abad. Atau apakah itu berencana untuk bertahan selamanya untuk menyerang dewa perang di bawah legenda itu? Penguasa dunia di pusat dunia manusia bahkan mengabaikan kehidupan dan kematian pusat dunia manusia. Apa yang dia rencanakan secara diam-diam? Segala macam spekulasi berlama-lama di benak setiap orang, tetapi jelas keraguan ini akan terungkap sepenuhnya hari ini. Bertindak secara terpisah, memimpin dari kaki gunung, hati-hati mencari pegunungan, dan jangan biarkan sesuatu yang mencurigakan. Jauh di pegunungan, kuil para dewa bertemu 100 meter sebelumnya. Mata Xiaoyan menyipit sedikit, dan kemudian dia menatap kedalaman pegunungan dari kejauhan. Saya tidak tahu mengapa, dengan kekuatan Xiaoyan saat memindai pegunungan Tianyuan, masih ada perasaan pusing. Dan menurut penjelajahan jiwanya sebelumnya, tempat di mana tetua kedua Xiao Bao dipenjara seharusnya berada di pulau terpencil di dunia api, tetapi tidak di pegunungan saat ini. Hanya bayangan yang terdeteksi saat itu yang membuat Xiaoyan cukup gelisah. Ada banyak aura aneh di pegunungan ini, hati-hati. Tiba-tiba, Ratu Malaikat King Yuan, dikelilingi oleh beberapa malaikat yang menyala-nyala, berbicara sedikit, dan suaranya dipenuhi dengan keraguan yang langka, jelas dia juga merasakan harmoni. Xiaoyan sama bingungnya. Boom. Pada saat berikutnya, ketika dua pembangkit tenaga listrik dari Endless Flame Lions baru saja bergerak terpisah dan mencoba mencari pegunungan, suhu di pegunungan tiba-tiba turun, dan aura yang sangat suram dan dingin mengalir ke arah mereka. Pada saat yang sama, banyak kuil jauh di pegunungan tiba-tiba membunyikan suara keras, seolah-olah meminta sesuatu untuk dibangun. Dong, dong, dong. Tiba-tiba, semua orang tidak sepenuhnya bereaksi, dan gelombang energi yang hebat ditransmisikan dari ketinggian tinggi jajaran, seperti gelombang yang mengamuk, dengan kejam berdampak pada guru elit di bawah aliansi api yang tak ada habisnya. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik ini berbakat dan kuat, mereka masih terpengaruh oleh fluktuasi aneh, dan mereka jatuh ke tanah seperti kuda di punggung mereka tampaknya di bawah pengaruh kekuatan semacam itu, kekuatan reinkarnasi telah tidak ada hubungannya dengan itu. Kekuatan macam apa ini? Banyak sosok terhuyung-huyung, melihat ke atas dan melihat sumber kekuatan aneh itu, tetapi mereka tidak dapat menentukan sumber spesifiknya. Boom! Sebuah suara aneh terdengar pada satu waktu, dan dampaknya langsung mengenai hati orang-orang, menghancurkan kepercayaan di hati semua orang sedikit demi sedikit. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Raja Naga Emas dan yang lainnya juga mengalihkan perhatian mereka ke pasukan koalisi yang runtuh di belakang. Itu adalah fluktuasi energi yang tidak terlihat, bahkan dengan persepsi jiwa Xiaoyan, tidak mungkin untuk dideteksi, dan rentang fluktuasi energi sangat luas, mencakup seluruh pegunungan Tianyuan secara mengesankan. Kejutan energi pertama terlalu tiba-tiba, menyebabkan orang-orang kuat di kedua sisi berbalik. Kejutan kedua membuat semua orang gelisah. Dampak ketiga, puncak seluruh pegunungan Tianyuan tampaknya memiliki matahari terbit yang menyilaukan. Dengan dampak energi ketiga, banyak istana kuno yang diam-diam berdiri di kedalaman pegunungan Tianyuan juga perlahan terbangun seperti makhluk hidup. Mungkinkah selain 3 tempat anehmu di pusat dunia manusia,
ada pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 9 tingkat lainnya, atau pembangkit tenaga setengah dewa. Merasakan energi kekerasan yang meningkat, Raja Naga Emas dan Xiao Tianming berseru pada saat yang sama, keraguan. Kekuatan semacam itu terlalu aneh dan misterius, dan mereka tidak bisa campur tangan secara paksa, jadi mereka hanya bisa bertanya dengan keras. Tidak mungkin, kekuatan utama dari pusat dunia manusia adalah 3 tempat yang aneh. Bahkan jika pusat dunia manusia secara alami mencurigakan, tidak mungkin untuk menemukan begitu banyak elit. Menghadapi pertanyaan dari Raja Naga Emas dan yang lainnya, 2 master dari Star Trek Pavilion orang-orang menyangkalnya serempak. Penyamaran mereka di pusat dunia manusia selalu sangat baik, dan mereka secara alami mengetahui latar belakang pusat dunia manusia. Semua sumber energi berasal dari putaran aneh matahari yang menyengat ini. Xiao Yan mengabaikan keraguan di sekitarnya, tetapi perlahan mengangkat kepalanya, nyala api 9 warna di tubuhnya perlahan naik, dan rute latihan Feng Jue juga diam-diam ketika sedang berlari. Sepertinya dari putaran terik matahari itu, tercium semacam fluktuasi gila. Kekuatan itu tampaknya bercampur dengan semacam fluktuasi yang sangat akrab dengan Xiao Yan, dan itu juga merupakan api suci. Boom! Matahari yang terik di langit bergetar lagi, dan segera riak energi merah keemasan yang tak terhitung muncul dalam sekejap, jatuh dari langit seperti hujan, tanpa ampun memotret kerumunan. Bahkan pada jarak yang sangat jauh, semua orang dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam riak energi merah emas, dan semuanya langsung terkejut. Suaka malaikat. Menghadapi pemandangan yang begitu aneh, banyak malaikat di sekitar King Yuan menyanyikan bisikan malaikat kuno dan panjang pada saat yang sama, dan kemudian penghalang malaikat seperti cermin muncul, secara paksa melindungi semua orang. Tempat di mana riak api merah keemasan menyebar. Seluruh pegunungan Tianyuan bergetar sepenuhnya, dan bahkan jalur batu kuno yang ada di pegunungan itu ditutupi dengan retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dilihat bahwa serangan energi semacam ini sangat ganas. Di bawah terik matahari, ada seseorang. Keselamatan semua orang baru saja dilindungi, tetapi seseorang tiba-tiba mengatakan sesuatu. Dengan munculnya kejutan energi keempat, matahari terik berwarna merah keemasan di langit menjadi sangat menyilaukan, dan suhu yang menyengat benar-benar menyengat kulit, daging, dan bahkan jiwa semua orang kuat yang hadir. Namun demikian, tampaknya ada titik hitam yang berkembang pesat di bawah terik matahari. Bintik hitam mendorong matahari yang terik untuk jatuh secara vertikal dari ketinggian yang tak berujung, dan tiba-tiba jatuh ke posisi Xiao Yan dan yang lainnya pada saat itu seperti penguasa yang bertanggung jawab atas hidup dan mati yang turun dari langit, mencoba untuk menghukum dan menghakimi Xiao Yan dan yang lainnya. Bintik hitam pengunjung mendorong terik matahari yang menyilaukan untuk jatuh secara vertikal, dan kekuatan mengerikan yang mengguncang dunia membuat tubuh bergetar. 9 surga Zushenyan, peringkat ke-6 di peringkat api suci. Melihat adegan ini, kulit Rao menjadi berat karena pengalaman yang kaya dari Raja Naga Emas. Sekarang, di antara semua api suci di dunia 1000 besar, tampaknya hanya api suci peringkat 6 yang memiliki keilahian yang samar, sekuat Raja Suci, dan api suci kedua tidak memiliki keilahian. Kata keilahian tidak hanya mewakili otoritas tertinggi dosen, tetapi juga mewakili tak terkalahkan. Itu tenang di sini beberapa saat yang lalu, siapa yang mengira bahwa situasi di sini akan menjadi sangat cemas. Matahari terik berwarna merah keemasan sangat bersinar, dan begitu jatuh, itu sebesar gunung berapi aktif yang bergerak. Adegan yang mengejutkan dan kekuatan panas yang tak ada habisnya sudah cukup untuk membuat orang kuat pingsan. Api semacam ini akan sangat menyakitimu dan aku. Kamu tidak bisa menahannya. Melihat Xiao Yan, King Yuan, Raja Naga Emas, dan Xiao Tianming yang tidak bergerak, mereka berkata pada saat yang sama. Meskipun kekuatan King Yuan hanya di puncak peringkat 9 reinkarnasi, tetapi dengan jiwa suci malaikat, tongkat malaikat, dan api suci dari klan malaikat, efek yang terakhir mungkin tidak sebanding dengan pembangkit tenaga listrik peringkat semi-dewa. Jangan khawatir, itu hanya trik kecil. Sama seperti suara Xiao Yan jatuh, seluruh tubuhnya mengalir ke langit, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan nyala api yang indah, seperti dewa perang kuno, berdiri dengan bangga tepat di atas pasukan koalisi dari udara tipis. Tahan pukulan yang menghancurkan. Boom! Matahari terik yang jatuh secara vertikal menukik ke bawah, tetapi setelah merasakan aura agung di sekitar tubuh Xiao Yan, titik-titik hitam di dalamnya perlahan bergetar, dan segera membuat seluruh matahari yang terik berwarna merah keemasan tiba-tiba menemui jalan buntu di udara. Tengah. Lingkaran energi besar terus meluap darinya, dan momentumnya mengerikan. Matahari yang terik, berubah bentuk. Semua orang tercengang melihat pemandangan yang begitu aneh, dan beberapa dari mereka terkejut. Sepertinya ada semacam aura yang bangkit dengan cepat.
King Yuanyu memegang tongkat malaikat dengan erat, dan 12 sayap malaikat di belakangnya sedikit bergerak, tetapi mereka tidak bisa menghentikan kebangkitan aura. Matahari cerah berwarna merah keemasan mulai perlahan berputar, hancur, dan berubah bentuk. Lengan seperti raksasa tiba-tiba terentang dari matahari yang awalnya bulat, tulang-tulang tubuh, dan bahkan wajah yang tertutup debu tak berujung muncul. Matahari terik berwarna merah keemasan bergetar dalam sekejap, dan kemudian raksasa lahir, di belakangnya. Matahari terik berwarna merah keemasan memberkati di belakangnya seperti putaran cahaya suci, meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Tampaknya itu adalah penguasa sejati dunia ini. Dalam catatan kuno pusat dunia manusia, pernah ada roh penjaga di pusat dunia manusia, bernama Dewa Kuno Tianhuang. Itu tak terkalahkan sebuah keberadaan yang hampir abadi. Bisakah apakah orang ini di depanmu? Star Trail kedua Master Pavilion saling memandang, dan ada ketakutan yang mendalam di mata mereka. Kekuatan orang ini mungkin tidak sebanding dengan samsara. Mahkota matahari terik berwarna merah keemasan mengelilingi Dewa Kuno Tianhuang. Tubuh besar yang terakhir yang tingginya ratusan meter seperti kuil indah yang tergantung di udara. Matahari yang terik bersinar di kuil, sehingga tidak ada yang bisa menghadapinya. Tubuh Dewa Kehancuran Kuno cukup aneh. Seluruh tubuh tampaknya terdiri dari lingkaran lapisan batu emas. Lengan dan anggota badan memiliki struktur yang sama dengan manusia. Selalu ada kejutan yang tak terbendung. Roh penjaga yang hanya ada di zaman kuno dicegat di depan semua orang dari udara tipis, dan pertahanan yang meresap dan kekuatan ilahi yang brilian dari yang terakhir mengguncang semua orang yang hadir. Bahkan jika mereka belum bertarung, hanya dengan kekuatan ilahi yang begitu besar, itu telah menyebabkan semua orang kehilangan semangat juang mereka, apalagi bertarung. Itu berdiri di udara, menghadap ke seluruh pegunungan Tianyuan seperti penguasa yang menentang semua aturan. Setelah beberapa saat, matanya secara bertahap terkunci pada Xiao Yan, Xiao Tianming dan Raja Naga Emas. Jelas, di antara banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir, hanya 3 orang ini yang bisa membuatnya merasa sedikit tidak nyaman tetapi bahkan Xiao Yan dan ketiganya dari mereka tidak membiarkannya menunjukkan kepanikan. Karena kesombongannya, karena kekuatan ilahinya, ia selalu mempertahankan sikap tidak terikat. Giggle. Klan Xiao, Kerajaan Malaikat, Aliansi Api Tak Berujung, tulisan tangan yang luar biasa. Saat berikutnya, dalam kehampaan di belakang para dewa kuno, tiba-tiba ada lorong seperti celah di jurang, dan hitam kabut bergolak, dan sesosok hitam aneh berdiri di dalamnya. Suara mencibir itu menyakiti hati orang-orang, seolah-olah tanpa ampun mengejek manusia yang mencoba masuk ke tempat ini. Penguasa dunia di pusat dunia manusia. Begitu bayangan aneh ini muncul, niat membunuh yang mengerikan meletus dari pasukan koalisi. Orang ini bukan Tian Yuanzi, master dunia pusat dari dunia manusia, tetapi dia memiliki fluktuasi energi yang sangat kuat sepertinya itu adalah tubuh spiritual. Merasakan bayangan hitam pekat di tepi jurang, lingkaran cahaya malaikat di belakang King Yuan sangat cemerlang, dan tongkat malaikat di tangannya juga mekar dengan cemerlang, beberapa informasi penting dan berkata dalam satu gerakan. Tubuh spiritual. Dengan munculnya istilah baru ini, semua orang sedikit terkejut. Struktur tubuh spiritual cukup istimewa. Telah lama hilang di 1000 dunia besar. Dikatakan bahwa hanya istana spiritual tingkat 9 dan kekuatan jiwa yang dapat mencapai tingkat puncak batas kenaikan keabadian. King Yuan menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Di mana Tian Yuanzi? Kembalikan tetua kedua dari klan Xiao, jika tidak hari ini, pusat dunia manusia pasti akan menjadi tak bernyawa. Wajah Xiao Yan menjadi dingin, dan suaranya yang bernada tinggi menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sekarang pegunungan Tianyuan yang besar menjadi sunyi senyap. Terlepas dari roh penjaga kuno Dewa Sunyi Surgawi dan bayangan aneh ini, tidak ada aura, yang membuat Xiao Yan, yang selalu waspada, sedikit gelisah. Pusat dunia manusia selalu memegang status penguasa dunia, bahkan jika 3 tempat besar dan kekuatan lain tidak ada lagi, Xiao Yan tidak percaya bahwa Tian Yuanzi akan ditangkap dengan mudah. Jiwa para dewa memang sangat kuat, tapi, jika kamu ingin melihat tuannya, kamu masih harus melewati level terakhir ini. Silahkan nikmati dunia makmur yang telah kusiapkan untukmu. Suara itu secara bertahap menjadi sedingin es, dan kemudian tubuh sedikit membungkuk, dan membungkuk kepada dewa kehancuran kuno. Boom! Pemujaan bayangan aneh tampaknya telah memicu fluktuasi energi yang lebih besar. Matahari yang terik di belakang dewa kuno Tianhuang bergetar hebat, dan gelombang api merah keemasan menghantam pertahanan King Yuan tanpa syarat. Di atas penghalang, beberapa orang dengan kekuatan mental yang tidak stabil langsung pingsan, dan bahkan wajah King Yuan langsung menjadi pucat. Api merah keemasan bersinar ke setiap sudut pegunungan Tianyuan,
dan tampaknya tempat ini telah sepenuhnya berevolusi menjadi tempat eksekusi nyata. Yang mulia, api ilahi sudah cukup untuk mengabaikan pertahanan kami, dan kami tidak dapat mendukungnya. Beberapa malaikat agung yang diposisikan dengan baik mendukung King Yuan pada saat yang sama, dan segera berkata dengan rendah hati. Angel Blessing, anti kutukan, menyerang kutukan. Melihat situasi yang begitu suram, jiwa suci malaikat di belakang King Yuan menyala, dan dengan sayap malaikat yang terakhir, mantra malaikat kuno dan panjang melambat keluar perlahan. Gulu berkat dan berkah Ratu Malaikat benar-benar sesuai dengan reputasinya. Bahkan sekarang King Yuan hanya melakukan berkah dan berkah yang agak sederhana tanpa menggunakan api suci dan kekuatan lain untuk menunjukkan berkah paling ekstrim, yang telah sangat mengurangi tekanan pada pasukan koalisi, menyerang dan bertahan, kekuatan sangat meningkat. Bersikaplah optimis tentang pasukan koalisi, biarkan aku datang ke sini. Tian Yuanzi, buka matamu, keturunanku dari klan Xiao datang untuk membalas dendam. Suara Xiaoyan baru saja jatuh, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba naik ke atas udara, telapak tangannya sebuah benda kuno di atasnya perlahan berkedip, dan paksaan mengerikan yang mengguncang dunia tiba-tiba mekar. Tingkat fluktuasi energi ini telah mencapai ranah sihir sungguhan. Tingkat pertumbuhan anak ini memalukan. Melihat kemarahan yang naik dari dada Xiaoyan, dan nyala api di kuali pada saat yang sama, 33 berbeda pola suci melintas, dan kedua Raja Naga Emas tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam dan tersenyum tak berdaya. Kecuali Nightmare Flame yang hilang, Saint Flame yang dikendalikan oleh World Lord di pusat dunia manusia, dan First Saint Flame yang misterius dan tidak dapat diprediksi, semua Saint Flame Saint Patterns yang tersisa diambil oleh Xiaoyan, Endless Flame Alliance dan lainnya dan seterusnya di dalam tas. Xiaoyan hari ini dapat dikatakan sebagai kaisar api yang sebenarnya. Boom! Ada suara keras di langit, dan tubuh Xiaoyan langsung tumpang tindih dengan binatang dewa kuno. Gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya didukung dalam kehampaan, dan potongan-potongan pola api panas menyebar dari kuali dewa api tanpa syarat. Segera, mata Xiaoyan berkedip-kedip dengan ganas, dan pola api yang indah tersapu, hanya untuk melihat awal dari kekosongan. Seluruh pegunungan benar-benar terbelah menjadi dua bagian pada saat yang sama. Di sisi lain, seluruh tubuh binatang buas itu mulai berkedip dengan lingkaran lipatan dan kerutan kuno, seolah ingin bersaing dengan Xiaoyan secara langsung. Set, dua sinar cahaya yang mengejutkan melintas di langit, dan mereka bertabrakan dengan tenang di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Dewa kuno dari langit yang sunyi dan bayangan hitam yang aneh, aura di tubuh mereka sangat menakutkan, dan tidak sulit untuk mengetahui bahwa kekuatan mereka telah mencapai puncak dewa. Presiden Xiao, situasi berubah antara langit dan bumi. Aura yang kuat terus mengalir keluar dari pegunungan yang megah, menyebar ke ujung garis pandang. Seluruh dunia dipenuhi dengan perubahan. Di tengah tatapan tegang yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Xiaoyan menyembur keluar dengan kuali api suci yang megah, dan segera berdiri sedikit ketika dia mencapai tubuh binatang dewa kuno, menatap raksasa yang perkasa ini, sudut mulutnya berkedut, maksud. Pola api suci yang mempesona di telapak tangan sudah siap untuk pergi, tetapi Xiaoyan melangkah keluar dari udara tipis, dan segera melintas seperti hantu di belakang dewa kehancuran kuno. Tekan kosong untuk menembak, bang bang bang. Ledakan dengungan yang memekakkan telinga terdengar tanpa henti, seolah-olah dua penguasa tertinggi antara langit dan bumi memulai pembantaian di langit, dan pemandangan itu di luar kendali untuk sementara waktu. Saat riak energi perlahan memudar, asap yang membakar menyelimuti langit, tapi alis Xiaoyan berkerut bersamaan. Serangan dari kekuatan jiwanya dan pola api suci barusan tampaknya tidak menyebabkan kerusakan pada binatang dewa kuno itu. Seolah-olah serangannya jatuh pada tubuh yang terakhir, itu tidak lebih dari menggaruk gatal, kekuatan pertahanan yang terakhir jauh melebihi perkiraannya. Juga seorang dewa. Pada saat berikutnya, matanya sekali lagi terfokus pada garis-garis yang sedikit berkedip-kedip di tubuh binatang itu, serta mahkota matahari besar yang terik di belakangnya. Tetapi Xiaoyan tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya, persepsi jiwanya yang tajam, memaksa Xiaoyan untuk dengan mudah melihat ketergantungan yang terakhir. Jiwa para dewa didasarkan pada tingkat keabadian dan keabadian. Dan tubuh dewa, bahkan jika itu adalah keterampilan bertarung tingkat dewa, atau pembangkit tenaga listrik kuasi dewa, jika itu tidak dapat sepenuhnya dimusnahkan dalam sekejap, tubuh dewa tidak akan terkalahkan. Apa yang terjadi? Melihat serangan Xiaoyan gagal, ketiga King Yuan juga datang ke sisi Xiaoyan dalam sekejap, dan buru-buru bertanya. Dong dong dong. Sebelum Xiaoyan bisa menjawab, mahkota matahari yang menyala-nyala di belakang binatang dewa kuno itu tiba-tiba bergetar hebat, dan adegan-adegan yang akrab muncul kembali di langit ini. Orang ini, benar-benar dapat meniru serangan orang lain.
Menyaksikan serangan api pola suci membanjiri kekosongan satu demi satu, sudut mulut pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya retak, dan mereka berkata dengan tidak percaya. Orang ini adalah tubuh dewa. Saat ini, dengan kekuatanku, aku tidak bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, jelas merasa tidak berdaya tentang binatang raksasa ini. Serahkan orang ini kepada kami, bayangan hitam itu mungkin adalah kunci untuk memasuki inti. Oke. Tepat saat suara itu jatuh, Xiao Tianming dan Raja Naga Emas benar-benar terjerat dengan binatang raksasa itu, dan King Yuan adalah orangnya, inkarnasi seorang pengikut mengikuti di belakang Xiao Yan, tanpa sedikit pun sikap ratu malaikat. Keluar dari sini. Xiao Yan berdiri di udara tipis, kuil agung melonjak, dan paksaan langit dan bumi menyebar dalam lingkaran, terus-menerus mencari sosok aneh. Pada saat kekuatan ilahi yang luar biasa seperti itu menyebar, bayangan hitam yang baru saja mencoba bersembunyi di kehampaan benar-benar ditarik keluar. Bajingan kecil, jika bukan karena kenyataan bahwa tuan kerajaan membawa beban berat, bagaimana kamu bisa tumbuh sampai hari ini? Melihat bahwa serangan binatang dewa kuno dan Xiao Yan hampir sama, bayangan aneh di belakangnya mencibir, dan kemudian meledak dalam sekejap, seluruh tubuh seperti pusaran busur, mendorong api merah keemasan yang besar untuk mengaum, momentumnya sangat tinggi, itu trans. Tianyuan Killing Palem, ini adalah kekuatan penghancur yang sebanding dengan keterampilan bertarung tingkat dewa. Menyaksikan serangan tegas dari bayangan aneh, terutama telapak api yang berisi kekuatan penuh lawan, Star Trek Pavilion S2 Masters tampak sedikit dingin dan berseru. Serangan semacam ini hanya bisa digunakan oleh Master Dunia di pusat dunia manusia. Dengan gelombang telapak tangan, seluruh kekosongan terkoyak oleh retakan besar, yang diisi dengan angin yin yang menyusup, dan sesak napas yang bergulir membuat napas semua orang lebih cepat. Menghadapi serangan bayangan hitam yang aneh itu, Xiao Yan tidak bergeming. Ketika pihak lain datang kepadanya dengan momentum yang mengerikan, Xiao Yan hanya mengangkat telapak tangannya yang mempesona, dan kemudian dengan lembut menjulurkannya. Bang! Telapak tangan bayangan hitam yang aneh, yang cukup untuk menghancurkan segalanya, menghantam tubuh Xiao Yan dengan keras, tetapi gelombang kejut yang besar tidak menyebar. Melihat ke bawah, di telapak tangan Xiao Yan, energi berwarna zamrud secara bertahap berubah menjadi bayangan naga kecil, diam-diam merangkak di telapak tangannya, seluruh telapak tangan seperti lubang tanpa dasar, langsung menelan kekuatan serangan lawan sepenuhnya. Dan pergi. Bagaimana ini mungkin? Sosok hitam aneh melihat situasi ini, wajahnya yang tersembunyi di bawah kabut hitam bergerak dengan kejam, dan bahkan membuat lengannya mati rasa. Serangannya yang mengerikan tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Xiao Yan, membahayakan. Ketika bayangan aneh melihat pemandangan ini, kulitnya berubah secara drastis, dan perasaan tidak nyaman secara bertahap mengalir ke dalam hatinya, tetapi ketika sosok yang terakhir hendak mundur, tatapan panas langsung mengunci yang terakhir. Saat dia dikunci oleh Xiao Yan, jiwa dari bayangan aneh itu terguncang keras dengan kondisinya saat ini, dia tidak bisa menghadapi Xiao Yan secara langsung. Apakah kamu masih ingin lari? Siapa kamu? Xiao Yan meraung, dan segera kekuatan setengah dewa yang perkasa berkumpul di telapak tangannya, dikombinasikan dengan tulang dewa naga dan kekuatan lainnya, dia langsung merentangkan telapak tangannya ke dalam kekuatan guntur dalam kabut gelap, mencoba untuk sepenuhnya mengungkapkan identitas pihak lain. Tepat ketika telapak tangan menembus kabut hitam, mencoba mencari tahu identitas sebenarnya dari pihak lain, sentuhan seperti sengatan listrik tiba-tiba berpindah ke telapak tangan. Rasanya seperti ada semacam aura menakutkan di kabut hitam yang membuat Xiao Yan merasa cemburu. Malaikat Seng Hui. Pada saat yang sama, mantra malaikat yang disiapkan oleh King Yuan sebelumnya juga sepenuhnya dilantunkan. Cahaya suci malaikat suci sepenuhnya menyinari tubuh bayangan aneh, dan sensasi terbakar menyebabkan yang terakhir memprovokasi yang terakhir. Sebuah ledakan emosi. Seiring waktu berlalu, kabut hitam di sekitar tubuh yang terakhir juga perlahan menghilang, mengungkapkan wajah aslinya. Jika Anda melihat lebih dekat, orang ini telah mencapai puncak tingkat setengah dewa, jenderal kepercayaan dari penguasa dunia di pusat dunia manusia. Pada saat ini, tidak ada penampilan manusia di sekujur tubuhnya. Karena kulit, daging, dan darahnya semuanya hitam pekat, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia jahat biasa. Tampaknya lebih seperti peniru. Sekarang kekuatan suci King Yuan, dikombinasikan dengan api suci Xiao Yan yang menyilaukan, memiliki jejak samar yang terakhir benar-benar meleleh. Orang ini sebenarnya adalah bayangan. Kabut hitam yang melindungi tubuh menghilang, tetapi Raja Naga Emas dan orang kuat lainnya terkejut. Penguasa dunia di pusat dunia manusia mempraktekkan latihan tingkat dewa tertinggi di pusat dunia manusia, Suan Yuan Tianjue.
Kekuatan latihan dewa ini bahkan lebih tinggi daripada latihan lain di 7 dunia, dan itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Asal-usulnya, saya khawatir itu karena karakteristik dari latihan itu. Melihat bayangan tanpa wajah ini, wajah cantik King Yuan juga tampak serius. Hal-hal ini, dengan latar belakang kerajaan malaikat, adalah tentu saja tidak sulit untuk diketahui, tetapi bahkan jika itu untuk mengetahui bahwa pihak lain adalah turunan dari teknik budidaya Jue Dewa, dan itu bukan tugas yang mudah untuk sepenuhnya melenyapkan yang terakhir. Dalam kekosongan pegunungan Tianyuan, aura api suci yang luas dan kekuatan iblis menyapu, seperti lautan luas, tak berujung. Jelas Xiao Yan juga menyadari keseriusan masalah ini. Semakin lama berlarut-larut, semakin tidak menguntungkan itu akan untuk mereka. Xiao Yan menginjak kehampaan. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya melonjak di seluruh tubuhnya, matanya yang dalam berisi warna yang sangat ganas, dan dia menatap bayangan gelap yang aneh di kejauhan di belakang yang terakhir. Kabut hitam tak berujung mulai muncul, sepertinya ada semacam gerakan besar. Ternyata itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat setengah dewa yang melangkah ke alam dewa ganda. Tidak heran dia bisa melakukan ini. Bayangan hitam aneh yang bergelombang dengan kabut hitam, segera mencibir. Setelah melampaui reinkarnasi, itu adalah dewa. Hanya jika dia mengendalikan salah satu dari 4 dewa, dapatkah dia menyerang dewa semu? Tapi sekarang Xiao Yan mengendalikan kedua dewa, mengapa dia masih setengah dewa? Mari kita akhiri di sini. Transformasi ke-8 dari transformasi Dewa Naga, Wan Long memuja. Xiao Yan menyeringai, tapi ada sedikit kesuraman dalam senyuman itu. Transformasi Dewa Naga di dalam tubuh berlari hingga ekstrim, dan warna emas yang mempesona. Halo dan halo Zamrud meletus dari tubuh bersama-sama, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan dua pola naga kuno dan sombong yang sama sekali berbeda. Bahkan dari kejauhan, dua pola naga dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang mengerikan, yang juga menyebabkan sedikit suara mencicit terus-menerus ditransmisikan di antara dunia. Seluruh dunia menjadi sunyi saat ini, dan banyak orang memiliki dahi mereka. Keringat dingin jatuh dari atas. Serangan Xiao Yan benar-benar menghancurkan bumi. Anak ini, melihat pemandangan ini, Raja Naga Emas yang bertarung dengan Dewa Kuno Tianhuang tidak bisa menahan senyum. Sesampainya di tubuh Dewa, Raja Naga Emas sudah cukup untuk menampilkan 9 transformasi Dewa Naga, dan Dewa Naga turun, tetapi harganya terlalu besar, dan itu tidak akan dilakukan kecuali benar-benar diperlukan dan Xiao Yan telah melakukan yang terbaik, jadi trik ini secara alami tidak akan sulit baginya. Dengan kekuatan Xiao Yan hari ini, transformasi ke-8 Dewa Naga sudah cukup untuk membunuh hantu setengah dewa ini di sini. Boom! Pola naga dua warna di tubuh Xiao Yan jatuh seketika, dan segera membentuk dua raksasa agung di atas langit ini. Bayangan naga emas, bayangan naga zamrud. Dua bayangan yang mengguncang langit baru saja muncul, dan suara nyanyian naga bergema di langit dan bumi menyebar, dan puluhan ribu pola naga berubah menjadi lingkaran riak energi. Susu, ini benar-benar kesalahan. Menyaksikan serangan Xiao Yan dengan tekad untuk membunuh, kegilaan yang langka perlahan-lahan muncul di mata gelap bayangan aneh itu. Namun, itu saja untuk saat ini. Nyalakan, Soul Eater Storm. Tampaknya mengetahui bahwa dia tidak punya tempat untuk pergi, bayangan hitam itu langsung meraung, dan suara serak itu tiba-tiba bergema di seluruh dunia, dan kemudian seluruh tubuh membengkak dalam sekejap, dan setelah beberapa saat, itu mekar seperti kembang api di udara. Dengan jatuhnya bayangan sepenuhnya, seluruh pegunungan Tianyuan tiba-tiba bergetar, terutama kuil-kuil yang berbaris jauh di pegunungan, benar-benar runtuh sepenuhnya di bawah tatapan semua orang. Banyak kuil tiba-tiba berubah menjadi reruntuhan, tetapi di atas reruntuhan itu, ada bayangan hitam besar puluhan ribu kaki, seolah melintasi waktu tanpa akhir, datang dari jauh. Tiba-tiba, bayangan naga dua warna benar-benar tidak aktif di samping Xiao Yan, seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap, dan tampaknya semacam benih ketakutan berakar di hati banyak pasukan koalisi. Apa yang dilakukan bayangan aneh ini dengan mengorbankan kejatuhannya sendiri? Bang bang bang. Binatang dewa kuno dari kehancuran surgawi tampaknya merasakan sesuatu, tiba-tiba mengangkat telapak kakinya, dan segera melepaskan diri dari belenggu beberapa orang dan jatuh ke reruntuhan. Kabut hitam tak berujung menyembur keluar dari reruntuhan, dan segera sinar cahaya hitam seperti tanaman merambat menyembur keluar darinya, dan kemudian menukik ke arah kerumunan koalisi. Niat membunuh dan niat bertarung di hati banyak orang benar-benar mengeras pada saat ini, dan mereka menatap jurang tak berujung ini dengan ngeri, dan sepertinya ada semacam penyebaran ketakutan yang tak terlukiskan di dalamnya. Kemanapun tanaman merambat panas itu lewat, ruang itu runtuh. Siapapun yang tersentuh olehnya tidak akan punya waktu untuk melakukan perjuangan defensif, dan akan berubah menjadi genangan nanah dalam sekejap. Sepertinya Tian Yuanzi sudah siap.
Xiao Yan mengerutkan kening. Lakukan, bunuh aku. Menghadapi pemandangan ini, Raja Naga Emas dan Xiao Tianming meraung marah, dan dengan gerakan menutupi hati mereka dan menutupi matahari, mereka menyerang dengan kejam ke dalam reruntuhan kabut hitam. Bang bang bang. Pedang, lampu, pedang, hantu dan serigala melolong, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti satu demi satu. Serangan mengerikan pecah di antara pasukan koalisi, nafas reinkarnasi menyebar, dan itu bertabrakan dengan kabut hitam reruntuhan. Apakah kamu yakin? Xiao Yan masih berkata dengan sungguh-sungguh, melihat penampilan banyak pasukan koalisi yang begitu gelisah tentang musuh yang sama. Di bawah kabut hitam reruntuhan, adalah dunia yang telah dimata-matai oleh kekuatan jiwanya, hanya saja sosok aneh yang tersembunyi di kabut hitam reruntuhan ini membuat Xiao Yan cukup khawatir. Serahkan ini pada kami. Tampaknya menyadari kekhawatiran Xiao Yan, kelompok elit yang dipimpin oleh Raja Naga Emas dan Xiao Tianming tertawa dan berjalan pergi. Oke, mata Xiao Yan terus berubah. Tapi dia masih menggertakkan giginya, dan tubuhnya naik ke udara, berubah menjadi aliran cahaya dan menuju kedalaman kabut hitam reruntuhan. Di sana, itu adalah kediaman terakhir Tian Yuanzi, pusat dunia manusia. Kakak Xiao Yan, aku akan pergi bersamamu. Melihat Xiao Yan begitu tegas, King Yuan juga melintas dengan anggun ke sisi Xiao Yan. Xiao Yan hanya ingin memarahi gadis ini, tetapi melihat ekspresi serius pihak lain, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tahu bahwa menghadapi pelakunya yang mencoba melenyapkan klan Xiao beberapa kali, dia tidak sepenuhnya yakin, Ratu, dengan berkah dan berkah yang terakhir, peluangnya untuk menang akan meningkat banyak. Itu adalah pertempuran balas dendam yang memalukan, seseorang hanya bisa menang tetapi tidak kalah. Begitu suara itu jatuh, Xiao Yan dan King Yuan benar-benar jatuh ke kedalaman pegunungan dan menuju yang lebih dalam di sana, mungkin ada duel nyata yang menunggu Xiao Yan. Adapun bayangan hantu reruntuhan di pegunungan Tianyuan, itu hanya makhluk ganas yang mengintegrasikan banyak kekuatan. Dengan Xiao Tianming dan yang lainnya, serta keberadaan senjata ilahi dan kekuatan lainnya, kemenangan hanyalah masalah waktu. Deanoreksia Project. Dengan keras, Xiao Yan dan King Yuan keluar dari pegunungan Tianyuan, dan sepertinya melompat turun dari kabut hitam reruntuhan, dan pergi ke dunia yang mengganggu. Melihat ke atas, ini adalah dunia yang sedikit panas. Ada gelombang api yang tak terhitung jumlahnya di dunia, yang seperti ujung api yang sebenarnya. Angin suram bertiup, dan aura api berhembus. Di dunia yang sangat sepi, ada pulau terpencil yang mengambang di dunia api. Dengan penampilan itu, Xiao Yan dan Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk menjelajahi apa yang mereka inginkan, tahu persis sama. Api yang mengamuk di dunia api membakar secara ekstrim, dan bahkan api-api suci yang indah di tubuh Xiao Yan dan King Yuan sedikit terkejut. Pulau terpencil di dunia api menempati radius 100 mil, dan tubuhnya berwarna hitam pekat, meskipun tidak mungkin merasakan nafas kehidupan apapun, krisis yang terkandung di dalamnya mungkin sudah terbukti dengan sendirinya. Itu adalah Tian Yuanzi, penguasa dunia di pusat dunia manusia, salah satu dari sedikit orang yang paling dekat dengan dewa pertempuran di dunia ini. Masuki pulau terpencil, selalu ikuti aku dengan cermat. Xiao Yan menarik napas berat. Dia bisa dengan jelas merasakan paksaan yang membayangi di pulau terpencil itu, dan segera berkata kepada King Yuan. King Yuan mengangguk, dan 12 sayap malaikat di belakangnya sedikit gelisah, beriak dengan kekuatan yang menakutkan. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, tanpa berhenti, keduanya menghilang ke pulau terpencil dalam sekejap. Tepat setelah meninggalkan dunia api dan melangkah ke pulau terpencil, hati Xiao Yan berangsur-angsur menjadi gelisah ketika dia melihat tanah merah keemasan di sekitarnya, dan bahkan jubah iblis di belakangnya sedikit bergetar seolah-olah dia bisa mencium sesuatu darinya. Zat ini semacam fluktuasi bergerak. Di pulau terpencil ini sepertinya kosong, apakah hanya ada alun-alun besar ini? Di mana pria itu, Tian Yuanzi? Mata malas King Yuan melihat sekeliling, dikombinasikan dengan persepsi jiwa yang besar dan kekuatan surgawi para malaikat, tetapi tidak menemukan aura yang mencurigakan, dan segera bertanya-tanya. Hati Xiao Yan juga dipenuhi dengan kebingungan yang tak terlukiskan, dan matanya segera melonjak, melihat ke alun-alun besar di depannya. Tanah alun-alun itu dipenuhi dengan kristal batu hitam pekat, dan bahkan ada puluhan batu giok putih di atasnya. Alun-alun pilar-pilar batu mengelilingi satu sama lain, membentuk susunan yang sangat aneh, dengan rune memusingkan menyebar di atasnya. Urutan rune diatur dan digabungkan adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh Xiao Yan. Namun, prasasti inti gerakan ilahi, yang sudah lama tidak melakukan gerakan apapun di tubuh, meletus dengan fluktuasi besar, yang sepertinya memperingatkan Xiao Yan tentang sesuatu. Di tengah pilar batu giok putih ini,
ada rantai yang tak terhitung jumlahnya ditutupi dengan api merah keemasan. Di ujung rantai, ada sekelompok cahaya keemasan yang hampir transparan menjulang hanya dapat ditemukan samar-samar bahwa tampaknya ada tubuh jiwa tertentu yang sangat lemah. Penatua kedua Xiao, Xiao Bao. Pada saat ini, ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi aneh. Dengan persepsi jiwa para dewa, identitas yang terakhir dapat sepenuhnya ditentukan. Tetapi sekarang semuanya di sini juga tenang, keheningan membuat Xiao Yan merasa tidak nyata. Ada apa? King Yuan menatap Xiao Yan dengan ekspresi serius dan bingung, jadi dia hanya bisa mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan. Itu tidak benar, karena ini adalah kediaman terakhir Tian Yuanzi, tidak bisa begitu tenang. Tidak, keluar, ayo pergi. Mata Xiao Yan berputar semakin cepat, dan kemudian dia mengambil King Yuan bersiap untuk melarikan diri tampaknya telah melarikan diri dari sini. Keturunan klan Xiao benar-benar anak yang berhati-hati. Tapi karena rencana dewa ini selama berabad-abad telah dihancurkan oleh klan Xiaomu, sekarang kamu secara alami harus menunggu untuk menebus dosa-dosamu. Tapi tepat saat Xiao Yan dan keduanya melonjak, mencoba meninggalkan pulau terpencil ini, sebuah suara samar tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Tian Yuanzi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di atas dunia yang menyala ini, dan sesosok dalam baju besi emas berdiri di udara tipis. Yang terakhir memegang pisau emas berlipit tertentu, memancarkan aura agung penguasa langit dan bumi di sekujur tubuhnya. Api suci peringkat 6 dalam daftar api suci, Jiu Tian Zushenya. Melihat penampilan sosok ini, suara King Yuan berangsur-angsur menjadi serius. Meskipun api suci ini hanya berada di peringkat ke-6, itu adalah api terkuat di antara api suci yang telah muncul di dunia saat ini. Karena masih memiliki sisa keilahian. Selain itu, dikatakan bahwa nyala api ini juga memiliki beberapa keberadaan tersembunyi tentang dewa pertempuran. Yang paling penting adalah bahwa nyala api ini adalah dewa eksekusi. Kekuatan ilahinya bahkan melampaui senjata ilahi kedua, penguasa ilahi. Setelah menunggu lama, babak baru harus dibuka pada akhirnya. Era klan Xiao, orang asing, kerajaan malaikat telah berlalu. Senyum damai muncul di wajah tampan Tian Yuanzi, tetapi selama percakapan, suhu di seluruh dunia api naik tajam, dan bahkan jejak busur guntur emas secara bertahap menyebar dari udara, dan rasa penindasan yang dibawanya mencekik. Dia terlalu kuat. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa mengganggu dan memenjarakannya sama sekali, kamu hanya akan menuai konsekuensinya. Melihat tongkat malaikat di tangan King Yuan dan api suci malaikat pelan berkedip dengan sutra cahaya murni pada saat itu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan menghentikan King Yuan. Meskipun Ratu Malaikat dapat menggunakan berbagai berkat malaikat, gangguan, pemenjaraan, dan banyak kekuatan lainnya, tetapi kekuatannya terlalu lemah, sangat lemah sehingga dia tidak dapat menghalangi Tian Yuanzi sama sekali. Ratu Malaikat baru setelah hari ini berakhir, beri dewa ini pujian malaikat. Bilah emas di tangan Tian Yuanzi perlahan melonjak, dan segera memimpin beberapa kekuatan menakutkan di satu dunia, perlahan membuka jalan, berkumpul, seolah-olah melakukan semacam pukulan penghancur Tuhan. Pujian malaikat, ini adalah berkat tingkat tertinggi di kerajaan malaikat, dan ini adalah berkat yang permanen. Mantan jenius dunia Dakian berperang melawan pembangkit tenaga listrik asing karena keberadaan malaikat dan orang suci, yang sangat meningkatkan kekuatan banyak pembangkit tenaga listrik dunia Dakian. Berkat para malaikat dan orang-orang kudus tergantung pada kekuatan penegak. Mungkin cukup untuk membuatnya tak terkalahkan di tingkat reinkarnasi jika bertindak pada peringkat reinkarnasi tingkat 9 biasa jika bertindak pada Xiao Yan, mungkin cukup untuk bersaing dengan Tian Yuanzi. Namun, tampilan berkah ini perlu memakan esensi kehidupan Ratu Malaikat, sehingga keseluruhannya tidak ada habisnya. Saudara Xiao Yan, bersiaplah. Saat berbicara, King Yuan juga mulai menyanyikan mantra malaikat pada satu waktu, dan berkat pujian malaikat perlahan mengalir. Hei, gadis yang gigih. Apakah kamu tidak menantikan pertempuran ini juga? Hehe, itu wajar. Perseteruan masa lalu keluarga Xiaoku, mari kita dapatkan kembali dari orang ini. Suara samar itu jatuh, dan dua keberadaan Seon juga menakjubkan. Konfrontasi antara langit dan bumi ini akan segera pecah. Di dunia api suci yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan kekuatan para dewa yang melampaui reinkarnasi bersiul, dan secara samar-samar mengubah ini menjadi pertempuran yang menghancurkan dunia. Tingkat pertempuran ini, saya khawatir itu akan terjadi di dunia. Itu juga jarang terlihat dalam 1000 tahun. Jelas, mereka berdua akan habis-habisan untuk pertempuran ini. Di satu sisi, itu adalah pembangkit tenaga listrik semi-dewa yang telah melangkah ke alam dewa ganda, Xiao Yan, dan di belakangnya adalah nyanyian suci malaikat Ratu Malaikat King Yuan bernyanyi dan berbisik. Di sisi lain, ada penyendiri,
seolah-olah kemenangan ada di pusat dunia manusia, penguasa dunia. Tian Yuanzi, kekuatan tingkat dewa yang terakhir, tampaknya mengendalikan segalanya hari ini. Apakah pujian malaikat yang diberikan oleh Ratu Malaikat? Baiklah, aku akan meyakinkanmu tentang kekalahanmu hari ini. Melihat kecemerlangan kekuatan setengah dewa yang berkedip di seluruh tubuh Xiao Yan, dan malaikat yang berbisik oleh King Yuan, Tian Yuanzi acuh tak acuh, suaranya jatuh perlahan, dan tiba-tiba kekuatan awan api merah keemasan bersiul di belakangnya seperti gelombang energi, dengan tekanan ilahi yang kuat. Terutama di tengah alis yang terakhir, ada mata vertikal emas yang ada seperti mata vertikal, dan ada semacam fluktuasi aneh di dalamnya, yang membuat jiwa bergidik. Rasa ketuhanan. Xiao Yan melihat pemandangan ini dengan ekspresi suram. Dia tidak bisa membayangkan bahwa yang terakhir benar-benar memadatkan keilahian menjadi mata vertikal di antara alisnya. Jejak samar keilahian ini harus ada di Jiu Tian Zushenya. Tian Yuanzi mengambil begitu banyak kesulitan untuk mengembun menjadi mata vertikal. Apa niatnya? Jika itu masalahnya, ayo bertarung. Tubuh Xiao Yan dikelilingi oleh api besar dari api suci dan pancaran iblis. Dalam hubungannya dengan fluktuasi energi dari kuali dewa api, ruang di seluruh dunia api mulai dimulai. Ada tanda-tanda ambruk. Kekuatan dan kekuatan tempur Xiao Yan hari ini telah mencapai puncak dunia ini, dan dengan satu pemikiran, itu sudah cukup untuk memicu serangan mengerikan yang akan menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia. Boom! Xiao Yan bergerak, tubuhnya berkedip-kedip seperti hantu, dan dia langsung menghancurkan kekosongan dan muncul di depan Tian Yuanzi. Melihat penguasa tertinggi yang membenci segalanya ini, dia tidak bisa tidak mengatakan itu. Setelah dia tahu itu, dia bisa menghembuskan semua kekuatan di tubuhnya. Kumpulkan kepalan tangan dan tekan keluar. Ledakan. Dengan pukulan, energi menakutkan dilepaskan di langit, api suci yang panas dan kekuatan iblis jahat bergabung satu sama lain, secara langsung menghancurkan ruang, dengan aura yang tak terhentikan dan menakutkan, langsung mendekati tubuh Tian Yuanzi. Dengan perpaduan kekuatan fisik dan kekuatan internal Xiao Yan, satu pukulan sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik manapun. Menonton Xiao Yan yang tak terkendali memimpin dalam melemparkan pukulan, baju besi emas Tian Yuanzi mengeluarkan suara yang keras, dan murid-muridnya yang diam menyusut sedikit, jelas dia cukup takut dengan pukulan Xiao Yan. Mata vertikal emas yang telah ditutup di antara alisnya melonjak sedikit seperti semacam barang antik kuno dan terpencil yang telah tertidur lelap, melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, bahkan ada semacam kekuatan yang melampaui dunia ini. Boom! Mata vertikal emas penuh dengan ketidakpedulian dan aura dingin, dan segera berubah menjadi seberkas cahaya yang menukik turun dari puncak dunia api ini. Sinar keemasan cahaya terang meraung dan memuntahkan, seperti sinar kematian yang tak tertahankan, menghantam langsung ke kepalan energi raksasa Xiao Yan dengan sikap yang luar biasa. Bang bang bang. Tinju energi raksasa Xiao Yan dan sinar cahaya keemasan ini membanting bersama dalam sekejap. Lingkaran riak energi yang terlihat dengan mata telanjang langsung menghancurkan gempa bumi, bumi bergetar, dan dampak energi yang dahsyat di tempat itu, ada retakan samar yang mengarah ke jurang yang tidak diketahui. Konfrontasi pertama antara keduanya hampir sama. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat, dan kemudian dia tiba-tiba mundur beberapa lusin langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Energi emas yang memancar dari mata vertikal emas tampaknya menjadi semacam kekuatan di luar kognisi Xiao Yan. Jika tidak ada cara yang lebih baik untuk menghadapinya, saya khawatir hari ini. Roda api suci. Mata Xiao Yan meroket, dengan niat membunuh, dan segera The Burning Jue dalam tubuh berlari ke ekstrim, dan di antara mulut yang terbuka dan meludah, sebenarnya ada roda cahaya menyala yang dibentuk oleh pengumpulan api suci 9 warna, naik seperti putaran menusuk terik matahari. Roda cahaya 9 warna baru saja muncul, dan itu langsung menyelimuti Tian Yuanzi, kekuatan ilahi yang mempesona dan suhu tinggi yang membakar tampaknya ingin sepenuhnya menguapkan yang terakhir menjadi ketiadaan. Saat kekuatannya mencapai level setengah dewa, dia akan mendapat serangan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi dengan lambaian tangannya. Selain bakat Xiao Yan yang luar biasa, beberapa skill bertarung juga dikembangkan dan diciptakan olehnya, tapi kebanyakan dari mereka lebih rendah dari itu, hanya keterampilan bertarung dalam kategori dewa. Roda cahaya 9 warna menyelimuti Tian Yuanzi, dan nyala api yang tak berujung perlahan terbakar, dan suhu tinggi ternyata adalah kekosongan surga dan bumi di sini, sedikit berputar. Bang bang bang. Namun, di hadapan serangan Xiao Yan, mata Tian Yuanzi bersinar dengan penghinaan dan ejekan. Telapak tangannya perlahan terangkat, dan bilah emas di tangannya perlahan tergelincir. Gas pedang emas yang menyilaukan berubah menjadi gelombang kejut yang sangat ganas dan meledak. Gelombang kejut baru saja bersentuhan dengan roda cahaya 9 warna,
dan roda cahaya 9 warna langsung dimusnahkan yang terakhir bahkan lebih agresif, mengenai tubuh Xiao Yan secara langsung. Batuk-batuk. Meskipun telah lama diketahui bahwa roda cahaya 9 warna memiliki sedikit efek pada Tian Yuanzi, tetapi gelombang kejut dari energi pedang emas yang terakhir mengenai tubuh Xiao Yan, pori-pori pada kulit langsung tertutup, dan ombaknya sangat dekat dengan kematian, krisis menyembur keluar dari hatinya. Hohohoho. Di atas langit, Tian Yuanzi masih setinggi rumah dewa yang belum pernah terlihat di zaman kuno. Armor di tubuh, bilah pedang emas, dan bahkan mata vertikal di antara alis, semuanya memicu kekuatannya ke ekstrim. Tian Yuanzi hari ini tampaknya berubah menjadi binatang buas dengan serangan dan pertahanan, dan sulit untuk mempengaruhinya dengan cara biasa. Itu satu-satunya cara. Tian Yuanzi melepaskan senyum muram dari sudut mulutnya, memancarkan cahaya dingin, dan mencibir, yang terakhir sepertinya tidak terburu-buru untuk Xiao Yan, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Bas-bas. Merasakan nada arogan Tian Yuanzi, semburan es muncul di wajah cantik King Yuan, tetapi sekarang dia berkonsentrasi menyanyikan pujian suci malaikat, dan sebelum selesai, aku khawatir Yuba menarik keluar untuk membantu Xiao Yan. Nama termasyur dari master dunia di pusat dunia manusia, itu benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Melihat penampilan Tian Yuanzi yang arogan dan angkuh, wajah tenang Xiao Yan langsung berubah muram dan dingin, efektivitas tempur, pasti karakter terberat di dunia. Pada saat yang sama, kuil tingkat 10 di tubuh Xiao Yan mulai bergetar, dan kemudian pemandangan kuil jiwa seperti ilusi menyebar dari kehampaan. Pada saat menyebar, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia api menjadi sunyi. Fluktuasi semacam itu adalah perwujudan dari kuil 10 lapis di tubuh Xiao Yan. Kuil tingkat 10, jiwa para dewa. Hahaha. Merasakan bangunan kuil di dunia api yang berangsur-angsur berubah dari ilusi menjadi padat, murid Tian Yuanzi dipenuhi dengan sentuhan kegilaan yang ekstrim. Bangunan kuil itu penuh dengan warna-warna cemerlang, dibangun dari kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, di antaranya Xiao Yan bahkan menambahkan pola api suci yang suci, bahkan jika Anda melihatnya dari kejauhan, Anda masih bisa merasakannya dari hati Anda, tekanan. Xiao Yan ini sekarang telah mencapai jiwa para dewa, tubuh para dewa, dan dua kekuatan telah bergabung dan menembus, membuat Tian Yuanzi sedikit tergerak. Ini sangat kuat, tapi itu tidak cukup. Tian Yuanzi diam-diam berkata dalam hatinya, seolah-olah dia sedang menunggu, merencanakan sesuatu. Malaikat suci. Pada saat yang sama, nyanyian Ratu Malaikat King Yuan juga sepenuhnya selesai. 12 sayap malaikat ungu yang mempesona berayun perlahan, memancarkan rasa misteri dan kemuliaan yang tak ada habisnya, menyebabkan mata King Yuan tiba-tiba menjadi kosong dan pucat, dan kemudian telapak tangan yang terakhir memegang erat kekuatan malaikat itu. Tongkat, kumpulan api suci yang megah jatuh dari di belakangnya, dan bersama dengan sekelompok embrio jiwa malaikat, mereka meraung ke arah Xiao Yan sedikit demi sedikit. Pada saat berikutnya, wajah Tian Yuanzi bahkan menunjukkan senyum panik, dan matanya tertuju pada Xiao Yan, yang diselimuti cahaya suci yang menyala-nyala. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Xiao Yan, yang sekarang diberkati oleh Ratu Malaikat Yan, kekuatan tempur untuk sementara berdiri di tingkat yang sama dengan dirinya sendiri. Tapi tidak ada penghindaran di mata Tian Yuanzi, dia menatap Xiao Yan seolah-olah dia sedang melihat harta langka. Tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dimiliki Xiao Yan dan King Yuan, dia sudah menyiapkan strategi jitu untuk pertempuran ini, dan pemenang terakhir hanya akan menjadi Tian Yuanzi. Api suci diberkati di tubuh Xiao Yan, dan lapisan napas malaikat yang indah menyebar, dan pusaran suci putih bersih yang besar secara bertahap berkembang di sekelilingnya, siap. Dengan munculnya malaikat suci, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa nyala api itu melembabkan, memperbaiki, dan memperkuat tubuh lelah dan jiwanya yang tandus seperti mata air setelah hujan, dan dia bahkan bisa dengan jelas merasakan kekuatannya sendiri. Pengangkatan. Dengan berkah seperti itu, pemahaman Xiao Yan tentang berurusan dengan Tian Yuanzi secara bertahap menjadi lebih percaya diri. Saudara Xiao Yan, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Semangat dan energi Xiao Yan benar-benar mencapai puncaknya, tetapi wajah King Yuan di samping menunjukkan sedikit kelelahan. Bagaimanapun, Xiao Yan sekarang melangkah ke pembangkit tenaga listrik, yang telah memasuki alam dewa ganda, melemparkan malaikat dan pujian suci memiliki beban konsumsi yang besar pada yang terakhir. Pusaran suci yang dibentuk oleh api malaikat, disertai dengan bangunan kuil, mengelilingi Xiao Yan dengan dua serangan yang luar biasa, menjadikan Xiao Yan sebagai penguasa sejati dunia api ini. Kemudian Xiao Yan mengambil langkah ringan secara langsung, berjalan menuju ujung dunia api dan menuju Tian Yuanzi. Pasti ada akhir dari pertempuran ini. Pedang emas di tangan Tian Yuanzi,
mata vertikal merah keemasan di antara alisnya perlahan tertutup, matanya masih terkunci pada Xiao Yan, tetapi saat ini, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang, tetapi alisnya terkunci rapat, dan dia sepertinya merasakan kesulitan Xiao Yan. Bas! Melihat Tian Yuanzi dengan ekspresi aneh, mata Xiao Yan sangat dingin, dan dia segera menamparkan telapak tangannya dengan keras. Segera, cahaya menyilaukan yang menyilaukan meletus dari bangunan kuil yang mempesona, dengan mudah menyelubungi tubuh Tian Yuanzi di dalamnya. Tubuhnya terperangkap, dan kekuatan api suci emas merah yang tak ada habisnya tersapu, mencoba menahan erosi dan pemurnian bangunan kuil, tetapi jiwa para dewa, tidak bisakah orang normal bisa menolak? Tidak peduli serangan mengerikan macam apa yang terjadi pada Tian Yuanzi, pada akhirnya, dia dengan mudah dihancurkan di gedung-gedung kuil dan dengan cepat menghilang. Tidak mungkin. Merasakan perubahan seperti itu, ketenangan di wajah Tian Yuanzi menghilang seketika. Jika Xiao Yan barusan rentan, sekarang Xiao Yan, yang menikmati pujian dari Ratu Malaikat, sudah cukup untuk sejajar dengan dirinya sendiri. Hancurkan itu untukku. Suara keras bergema di seluruh langit dan bumi retak, dan seluruh bangunan kuil benar-benar hancur, dan paksaan yang menakutkan benar-benar menghancurkan api suci merah keemasan di seluruh dunia api. Ah! Jeritan sengsara terdengar. Di atas tubuh Tian Yuanzi, baju besi telah dihancurkan oleh bangunan kuil, dan rambut merah keemasannya yang panjang juga berantakan. Seluruh orang tampak sangat malu darah, bloodshots terus berlalu, dari kulit di bawah baju besi. Tian Yuanzi, dikalahkan. Melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, ekspresi tidak percaya perlahan-lahan muncul di wajah pucat King Yuan. Pembangkit tenaga listrik yang terkenal di dunia seribu besar ini sekarang dikalahkan. Sepertinya pria bernama Xiao Yan ini menciptakan mitos-mitos abadi. Tidak. Melihat penampilan bekas luka Tian Yuanzi, pikiran Xiao Yan semakin menegang, dan gelombang kegelisahan terus berlama-lama di hatinya. Siapa Tian Yuanzi? Pemimpin dunia dari pusat dunia manusia. Itu adalah orang terkuat di dunia ini, kecuali Patriark Klan Xiao. Patriark Klan Xiao mampu melenyapkan malaikat pembantai dengan satu pukulan, dan keagungannya masih terlihat jelas di matanya jika Yuanzi bahkan memiliki kekuatan keilahian di tangannya hari ini. Ancamannya mungkin jauh lebih kuat daripada Patriark Klan Xiao, bagaimana mungkin? Begitu mudah dikalahkan di tangannya sendiri. Bahkan jika dia diberkati oleh para malaikat suci, serangan dari bangunan kuil dan pusaran air malaikat mungkin tidak cukup untuk sepenuhnya menumbangkan Tian Yuanzi. Xiao Bao, pergi. Saat berikutnya, Xiao Yan mengulurkan tangan, telapak tangannya dan langsung menarik pergelangan tangan ramping King Yuan. Dia menukik menuju alun-alun pulau terpencil di dunia api. Batuk-batuk, nak, ayo pergi. Setelah Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk membebaskan tubuh jiwa dari tetua kedua, Xiao Bao, suara lemah yang terakhir bergema. Hehe, Tian Yuanzi, Xiao Yan. Kita bertemu lagi. Tepat saat Xiao Yan hendak pergi dari sini, suara magis yang malas tiba-tiba terdengar dari dunia. Pada saat suara ajaib ini berdering, kuil di tubuh Xiao Yan sedikit bergetar, seolah-olah dia belum pernah merasakan rasa takut sebelumnya. Ancaman orang ini jelas lebih menakutkan daripada Tian Yuanzi. Pemimpin di luar kerajaan. Bumi Yuanzi, bukankah kamu bertarung di kerajaan malaikat dan terluka parah oleh Xiao Yuntian? Melihat ujung celah di dunia api, seorang pria yang dikelilingi oleh iblis energi muncul wanita mempesona itu berdiri di udara tipis. Tian Yuanzi tidak peduli dengan luka di tubuhnya, dan bahkan suaranya berangsur-angsur menjadi mengerikan. Ya, jadi sekarang aku memilih untuk kembali ke sini dan mendapatkan kembali semua milikku. Ada fluktuasi yang menyesakkan dalam senyum manis pemimpin dunia luar.